Oke, kita bahas ya soal IPA yang tadi kita bahas siang. Mengenai IPA ya. IPA. Pak, kalau soal seperti ini bagaimana Pak? Ya, bagaimana? Oke, kita perhatikan. Ya. Kalau dia perubahan energi, ya, itu dari nomor 2, itu Kayak energi. gambar potensial tadi itu Pak ya. Iya, nomor 2 itu energi potensial. Ke nomor 4 itu berubah menjadi energi Kinetik. kinetik. Nah, jadi 2 ke 4 itu perubahan potensial menjadi kinetik. Oke. Yang nomor 7 itu turbin. Nomor 8 itu Generator. generator. Ya, fungsi turbin nomor 7 adalah mengubah energi Potensial. ini energi apa nih? Kinetik menjadi mekanik ini. Karena ini bahasnya di sini ya, bahasnya di apa namanya? Di apa namanya? Di turbin yang ini kinetiknya menjadi mekanik. Baru di apa namanya? Di generatornya ya, di generatornya itu mengubah energi Gerak mekanik menjadi listrik. listrik. Jadi Pak, mana jawabannya Pak? Nah, ini jawabannya. C. Nomor 7 generator salah ya. Salah. Ya. Turbin. Ya, 7 itu turbin, 8 itu generator. Generator mengubah Turbin 8 generator. mengubah energi. Gerak jadi listrik. Iya. Turbin enggak? Turbin mengubah kinetik Kinetik menjadi energi listrik. mekanik. Generator yang mekanik menjadi listrik. Di sini fungsi turbin di sini nomor 8, mekanik menjadi listrik. Beda kalau di yang itu ya, mekanik jadi listrik. Sedangkan di turbin energi kinetiknya diubah menjadi energi mekanik. Mekanik. Connect the machine. Ya. Jadi kalau energi kan dari nomor 2 nih tinggian, potensial, turun kan? Jatuh ke bawah jadi kinetik, potensial jadi kinetik, masuk ke turbin. Turbin itu mengubah energi. Turbin mengubah energi. Jadi konsep alatnya mengubah ya, mengubah 78 itu mengubah energi. Jadi jawabannya adalah kita jawab nomor 7, terjadi potensial air salah ya. Ya, salah. Di nomor 8 terjadi perubahan energi Salah. kinetik menjadi listrik, harusnya mekanik menjadi listrik. Listrik. Kok gitu Pak? Karena turbin itu mengubah energi. Paham maksud saya? Oh iya. Jadi kinetik itu masuk ke turbin, harusnya turbin merubah energi, itu logikanya. Maka fungsi turbin di sini adalah kinetik menjadi mekanik. Ya udah, dapat jawabannya. Ini benar ya? Ya. 4 benar kan? Ya Pak, kinetik. 4 benar. Sudah tinggal nomor D. D. Urutan adalah 478, salah ya, kebalik ya. Ada potensial di tengah itu nggak bisa. 4 ini kan nggak boleh, potensial tengah Ya, juga, Pak. harusnya di awal ya. Iya di awal. Di awal. Oke, salah ya. Jadi jawabannya adalah ya. A. Nah, hampir terjebak yang C. C ini jawabannya bagus. Ya, cuma kinetik kan. Iya, jadi saya tadi hampir jawab yang C, tapi saya berpikir, oh ini nggak bisa jawab yang C. Kenapa jawab yang C? Karena kinetiknya masuk ke turbin. Turbin itu mengubah energi. Energi apa? Kinetik menjadi mekanik. Ya, sama kayak tadi kayak ini, kayak apa namanya itu? Apa namanya itu? Kincir. Paham ya? Jadi soal ini ya. Saya ulangi. Mau ditulis dulu Pak sebentar. Saya ulangi di sini. Nomor 2 itu potensial. Paham Pak. 4 itu kinetik, ini potensial Po, ini kinetik. Nah, masuk ke turbin. Turbin alat kan? Ya. Alat itu mengubah energi. Mengubah energi apa? Kinetik menjadi mekanik. Ya. Habis itu mekaniknya masuk ke generator. Generatornya merubah energi mekanik menjadi listrik. Ini jawabannya adalah yang A. Ya Pak. Karena masuk ke alat, logikanya seperti itu. Masuk ke alat berarti alat itu pengubah energi.
Pak, kalau gambarnya seperti itu, turbin sama generatornya yang mana ya? Ini Bu, udah saya fokus Bu. Ini Bu, 7 itu turbin, 8 itu generator. Kan udah saya buat Bu di situ. Oh iya, Mm. angkanya kecil sekali Pak. Ini meripatnya nggak kelihatan. Iya, dapat soal Sama. Bu di situ Bu. 7, ini 7. Ini 7, ini 8. Ini ada di tryout yang tadi ya, Pak? Enggak ada. Ada sih, tapi Ada tapi ABC tadi, tapi saya nggak jelas ABC-nya yang mana tadi. soal tryout. Saya tadi apa soal tryout yang dari LPTK? Beda, Pak. Dia Angin. Ada perubahan beda. angin tadi. Beda dia nanyanya perubahan kinetik apa gitu loh, Pak, di awal dari itu. apa, dari mekanik, kinetik, terus ke Oh, perubahan energi, kinetik, Mekanik. potensial, kinetik, listrik, ya kan? Listrik. Angin lagi tadi teh. Energi kinetik. Mekanik, listrik. Pak, TO-nya sampai kapan ditutupnya, Pak? Masih lama loh Bu, biar Ibu cepat aja tuh ngerjainnya. Iya, saya soalnya belum ngerjain lagi. Kemarin baru sekali, Pak. Nggak apa-apa Bu, kerjain aja apa lagi. itu, Bu? Yang apa? TO Bu, Apa itu, Pak? hah? Tryout Bu. Halo Bu. TO yang Iya, tadi satu, Bu. Yang dibilang orang tadi yang kedua. Oh. Ini yang kedua, Bu. Nggak ada yang Enggak, kedua yang Bu. pertama, Pak. Yang pertama. Bu. Oh. TO-nya baru satu kan? Ya cuma satu aja Pak, nggak sanggup lagi Pak, udah mau ujian Pak. Ada yang nanya yang kedua itu Pak. Nggak Iya, ada. ada yang nanya kedua itu, Pak. ngerjain yang Masih dua kali masuk. Diulangi lagi maksudnya. Iya Pak. Lanjut Oke. Pak. Ini cuma Ya, ulang lanjut. tadi, ada soal, dikasih Oke, soalnya. Soal dari LPTK mungkin entah dari universitas mana dikasih soalnya orang tuh ujian, Pak ini ada soal Pak, saya nggak cuma, saya bantu jawab aja kan gitu. Oke ya? Oke, Pak. Oke, lanjut. Ya, kita ke bahasa Indonesia, soal bahasa Indonesia ke ini, soal yang UP, pembahasan UP itu. Kita cek dulu ke sebelum pembahasan ini, bahasa Indonesia mana? Nah, nih. Ya, bahasa Indonesia ini ya, Saya ya cukup merepotkan, tapi kalau soal UP kemarin tidak merepotkan menurut saya ya. Pembahasan UP itu Saya rasa susah, Pak, yang soal kemarin itu ya. semacam puisi terus dicari Ya, apa. itu puisi-puisi itu gampang itu. Tapi kalau paham tentang dibaca ya. Kita ke bahasa Indonesia ya. Tengok dulu soal bahasa Indonesia sini. Nomor berapa aja, tengok dulu. Iya, Pak. Pelan-pelan aja kita mengerjakan bahasa Indonesia nih. Ya, kita bahasa Indonesia kita kerjakan ini sebelum tahu konsep dulu ya. Biar dulu kita berpikir bahasa Indonesia kita seperti apa kan. 16, Pak, yang surat itu teh, Pak. Nah, 16. Kita kemampuan bahasa Indonesia awal dulu ya. Oke, nih karena soalnya nampak enggak nih? Nah itu. Nih ya, ada kan? Ada, Pak. Oke, nih. Kemarin soalnya. Iya. Oke nih ya. Ini kita kecilkan dulu biar nampak. Dan nampak kan, Bu, soalnya? Nampak, Pak, jelas. Oke. Nah, ini dah. SDN harapan berapa kan? Jaya nomor 1. Harapan Jaya, ya, Harapan Jaya. Woi, banyak yang masuk. Dan nomor 1 mengadakan perlombaan dalam peringatan hari apa? Dah? Pendidikan nasional. Pendidikan. Ini soalnya. Nah, pendidikan nasional tahun 2001 lomba akan dilaksanakan pada Sabtu 2 Mei pukul 9 sampai selesai di Aula SDN Harapan Jaya nomor 1 oleh karena itu kepala sekolah mengundang guru-guru dan semua siswa untuk menghadiri lomba tersebut. Berdasarkan ilustrasi di atas, penulisan pemberian yang tepat surat undangan adalah, oke ini saya langsung aja nih, Sabtu salah ya. Sabtu itu S-nya huruf Kecil.
Terbesar. Huruf besar. Oh, Harusnya huruf besar. Harusnya huruf Salah ya? besar. Huruf besar, Salah. Pak. salah ya, salah ya. Sampai situ paham dulu ya, salah ya, nomor 1 salah ya. Yang Salah, Pak. Penulisan Iya, harinya. penulisan harinya. Salah ya. Oke, dah. Yang nomor 2 salah, tanda miring nggak boleh. Ada garing. Pak. Tapi tanda garing kan ini hari Sabtu tanggal. Oh, bentar dulu. Nah, bentar dulu. Apa yang salah di hari B ini? Bentar dulu, apa yang salah di B? Kan itu garing, Pak. Yang itu ada garingnya itu, Pak. Koma, Pak. Ya, koma. Kaulah selesai. Ya, ya. 1,2 Mei. Iya. Kok nggak ada aturan ini koma ya? Ya. Ya, koma ya. Tempat Harapan Jaya nomor 1. Oke. Nomor yang C salahnya di 13. 13. Ya, Sampai selesai kan? Sampai Selesai. selesai. Yang D salahnya Jaya bawah. Harapan Jaya. Harapannya. ini harapan besar. Jaya kecil. Ya, H huruf besar, J huruf besar. Ya udah E lah, apalagi. Iya. Nggak lagi kan? Mau diperiksa lagi yang E ngapain lagi? Periksa. Gampang ya? Iya, Pak. Ya. Ada soal saya seperti tadi ini, Harus ada kan? lebih jeli. Ada, Pak. Nah, itu hati-hati tuh, ada jeli juga itu. Karena di soalnya itu Kepada Bapak Ibu. Ada kepada tadi. ya, karena soalnya dijelaskan ada bapaknya kan? Saya enggak Ya. jeli ada bapaknya. Iya, Ada bapaknya. Yang benar yang mana, Pak? ada bapaknya. Tengoklah sendiri. Yang ada bapak. Yang ada kepada itu saya. Bapak Nomor kepala 1, Bu. SMP. Baru nomor 1 soal, Bu. Baru soal, Bu. Baru Oh, satu iya. soal. Syukurlah. Nah, ini bahasa Indonesia, Bu. Ini kita jawab seadanya dulu. Ini kan cara mencari jawabannya gimana? Kok salah nih? S-nya huruf kecil. Ini miring. Besar. Harusnya huruf Besar besar. kecil. Ini Ya. sampai Harusnya 13. koma. Yang B. Harus selesai. Yang D harusnya huruf besar Harapan Jayanya. Kan gitu. Kita pakai bahasa kita sendiri dulu, Bu ya. Kita pengetahuan Yang bahasa. C-nya itu apa yang salah, Pak? Apa, Bu? C-nya itu apa yang salah ya? 13.00, Pak. Oh, 13 ya. selesai, Pak. Jamnya sampai dengan Sampai selesai 13. harusnya, Pak. Tengok, Pak. Harusnya Selesai. sampai selesai. Oh ya. Dibaca informasinya sampai Oh selesai. iya benar-benar. Ya, ya. Oke, aman ya? Oke. Ya. Aman, lanjut, Pak. Ini sampai selesai ya. Lanjut. Nomor apa lagi Indonesia? 28, Pak. 28. 8. Nanti kita coba ke ini. Ke soal saya tuh ada juga. Nih, 28 ya? Ini Indonesia nih, Bu. Bukan. Oh, ini. 8, Pak. 28. Oh, ini. 28. Ya, ini ya. Nih. Dulu. Oke. Nih. Aduh, bacalah teks. Aduh, baca ngantuk Bu ya, nyetek ya. Kayak gini baiknya dibaca soalnya dulu ya, Pak ya. Iyalah, Bu, janganlah, Bu, lama-lama, Bu. Saya nggak mau baca soal. Saya baca soal dulu aja. Bagian yang merupakan orientasi. Nah, ini kita. Orientasi itu seperti ini, Bu. Ini udah saya buat. Orientasi itu pengenalan, Bu. Pengenalan tokoh, adegan, tempat maupun peristiwa, setting, cerita baik, waktu. Itulah namanya itu apa namanya? Orientasi. Masa orientasi adalah masa pengenalan. Pengenalan apa? Memperkenalkan setting, tempatnya, waktunya, peristiwanya. Oke. Ini Bu ya, ini masuk Bu, soal seperti masuk. Kita sejarah nih soal. Ibu harus paham apa yang harus dipahami. Saya ulangin ya. Apa yang harus dipahami? Yang harus dipahami adalah ada berapa bagian struktur teks sejarah. Ada orientasi, ada pengungkapan peristiwa, ada action menuju konflik, ada puncak konflik, ada resolusi, ada koda. Ibu harus paham itu. Ya, kita paham dulu yang gampang dulu. Nomor 1 sama nomor 6 itu gampang. Ya. Nomor 1 sama nomor 6 itu gampang. 1 adalah pengenalan, 6 adalah penutup berupa komentar. Ya, komentar ya. Penutup atau komentar terhadap cerita ini. Ya, penutupnya. Dah. Jadi kalau dia nomor 5, apa nomor 5? Namanya penyelesaian evaluasi atau resolusi. Resolusi adalah akhir, ya, akhir dari yang dialami tokoh utama.
Puncak konflik itu adalah konfliknya, perubahan nasib dari tokohnya ya. Ada perubahan-perubahan dari tokohnya itu konfliknya. Menuju konflik itu ada perhatian. Nah, ini lah, Bu. Ya. Ini emang agak-agak rumit, tapi kalau sini langsung aja. Orientasi. Tanya orientasi kan, Bu? Ditanya orientasi berarti perkenalan. Yang mana perkenalan di sini? Saya jawab A. Coba jawab dulu yang A atau kita analis dulu yang A. A. Terdengar bunyi alarm begitu keras mengusik Agus yang terlelap. Dia melihat menahan rasa kantuk, kemudian dia membuka matanya secara perlahan. Nah, ini saya rasa pengenalan. Ya, Bu ya. Tahu dari mana pengenalan? Tokohnya disebutkan. Waktunya juga. Ya. Cepat. Halo? Ya, jadi tokohnya dikenalkan, ya, settingnya terasa apa namanya, peristiwa-peristiwa, nah, menata adegan namanya, menata adegan, peristiwanya, yang ngapain dia kan gitu. Jadi nih kalau saya bilang orientasi pengenalan maka yang A yang pengenalan, kalau saya kan gitu. Kalau yang B, ini salahku Dep, aku masuk ke malam, nah ini kayaknya Sudah masuk. Konflik. menuju konflik nih kan. Ya, Pak. Ya, yang B salah ya. Yang B itu pokoknya salah lah. Ini kalau nggak konflik maka menuju konflik, itu kan? Ini saya mute dulu. Ada suara-suara. Tar dulu ya suara-suaranya. Oke. Ya, sampainya di kantor, dia sudah terlambat menghadiri meeting yang diajukan dari jam biasanya karena bosnya akan segera pergi ke luar negeri. Nah, ini menuju konflik kan? Iya. Sampainya di kantor, ini menuju konflik ini. Nah, ini menuju konflik, ya kan, terlambat. Ini menuju konflik, sudah jelas namanya rising action. Rising action. Nah, oke, ini salah, jelas salah. Karena yang diminta adalah orientasi. Orientasi itu perkenalan. Nah, perkenalan itu ada tokohnya, ada setting tempatnya, ada menata adegan, ada peristiwanya. Oke, ini bukan. Ini bukan masalah sebentar atau lama. Kita misalnya bekerja profesional. Borok itu dulu saya jangan kayak kamu, tapi ini konflik nih ya. Iya. Ya, Pak. Puncak konflik. Puncak konflik ini, puncak konflik ini. Atau nama lainnya adalah komplikasi ya. Puncak, kan komplikasi kan? Nama Iya. lainnya komplikasi. Ya ini pasti masuk ya, satu soal nih. Seperti inilah soalnya. Itu soal. Ya. Ibu harus tahu yang mana komplikasi, yang mana racing action, yang mana ini. Ibu paham tiga ini aja. Ibu harus paham tiga ini, karena ini sering masuk. Orientasi, komplikasi, resolusi. Satu lagi koda. Nah, inilah yang sering masuk. Oke, 4 aja. Pak, yang mana sering masuk? Ya 4 ini. Ya, komplikasi boleh tahu puncak konflik seperti yang nomor D. Resolusi yang mana tuh? Resolusi di penyesalan. Ya, penyesalan. Oh, resolusi. Tadi komplikasi apa, Pak? Komplikasi itu puncak konflik itu yang ada gaduh-gaduh, Bu, gaduh-gaduh. Iya. Kalau yang E ini nggak nyambung, Bu ya. E ini masih apa? Masalah. Oh Tuhan, pengungkapan peristiwa kan? Pak, kalau resolusi apa, Pak? Bentar, Bu. Ya, resolusi itu ini, Bu, di sini. Resolusi adalah dia Penyelesaian masalah, Bu. Terakhirnya. Nanti kita baca, Bu ya. Nanti kita baca di situ di sejarahnya, di teksnya. Kita bahas dulu ini aja. Coba dulu kita baca nih yang komplikasi, yang konflik kayak yang B, yang D kan? Iya, Bu ya? Iya. Yang gaduh-gaduh, ya kan? Iya, Pak. Yang mau menuju konflik atau racing action itu kayak ini yang C. Sampai kantor ya datang terlambat. Kan udah memancing itu tuh, memancing konflik, ya kan? Iya. Ini terlambat ini memancing konflik kan? Iya kan, Bu? Iya, Pak. Nah, berarti itu adalah mancing konflik. Sedangkan orientasi itu perkenalan. Perkenalan itu seperti ini. Terdengar bunyi alarm begitu keras, mengusik Agus dan terlelap. Dia melihat menahan rasa kantuk. Nah, itu perkenalan namanya. Kita baca soalnya itu ya. Nah, jadi kita jawab dulu. Yang B sama yang D pasti salah ya? Iya. Nah, salah kan tuh yang salah. Ini kita belum ke soal yang kita belum baca soal. B sama D pasti salah. Kita pahami konsepnya. Ditanya adalah orientasi, perkenalan. Mengenalkan apa? Tempat, waktu, tokoh. Oke. Yang B sama D salah. Oke. Yang C, sesampainya di kantor ini udah bagian peristiwa kan? Pengungkapan peristiwa kan? Iya. Ya, ini salah juga. Jawabannya tinggal A sama yang E. Yang mana dahulu kata pembukanya? Apakah yang E apa yang A?
A dulu, Pak. Yang A E itu dulu. bukan menuju konflik ya, Pak? Apa, Bu? Yang E itu kayak menuju konflik ya? Ya, ini kalau saya pengungkapan peristiwa, Bu. Karena nih, pengungkapan peristiwa adalah bagian awal menimbulkan berbagai masalah. Masalahnya di sini dia terlambat bangun Oh iya, iya. pagi, iya kan? Iya. Nah, terlambat bangun pagi dia masalah di sini. Ini namanya nomor 2 nih. Nah, ini adalah pengungkapan peristiwa. Ini nomor 2. Ini nomor 1 orientasi. Dah. Nomor 3-nya ini sampai di kantor. Nomor 4 ini, iya kan? 4. Ini 4 juga kan? Ya, Bu ya? Iya. Nah, 4 sama 4 ini masih berantem, belum ada solusi. Kalau dia resolusi itu ada ada solusinya, ada perubahan, tidak marah lagi dia, ya kan? Nggak marah, menyesal dia. Mereda, masalahnya agak mereda. Amir. Oh, ini yang B ini menyesal. Ada yang menyesal kan? Menyesal dia. Iya, Ini iya. salahku katanya kan? Penyesalan, namanya Resolusi. resolusi nomor 5, resolusi dapat kita. Dari mana kata-kata menyesalnya? Dari Resolusi penyelesaian, Pak, bukan penyesalan. ini, Bu. Oh, penyelesaian. Penyelesaian, Pak, Maaf, bukan maaf. penyesalan. Malah penyelesaian. Berarti tetap nomor 4 ini. Saya pikir penyesalan itu. Maaf, Bu, udah ngantuk nih, Bu. Nomor 4 ya, tetap nomor 4 ya. Penyelesaian. Ini belum penyelesaian ya. Baru aja mulai, Pak, udah ngantuk. Ini masih gaduh. Iya, Bu. Saya tunggu mood dulu, Bu. Tunggu mood dulu dapat, Bu, baru saya enak, Bu. Nah, jadi yang ini saya ulangin ya. Orientasi itu saya mood dulu. Orientasi itu adalah yang nomor 1, mengenalkan tokohnya dulu, suasananya, latar tempatnya. Yang E itu nomor 2, pengungkapan peristiwa. Yang C itu menuju konflik. 3, ini dia datang terlambat, kata kuncinya. Terlambat itu nanti jadi masalah, ya kan? Sudahlah itu baru gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh itu namanya apa? Bergaduh, berantem itu, teka-teka, berdebat-debat, namanya adalah konflik atau komplikasi. Bahasa lainnya komplikasi. Yang perlu dipelajari apa? Ada 4, orientasi, komplikasi, resolusi, sama koda. Contoh lainnya ada, Pak? Nanti ada contoh lainnya ke modul bahasa Indonesia. Sampai sini paham, Bu? Cek. Paham, Pak. Oke, Pak. Cek. Baru kita baca ini. Oi. Pingin mau tulis yang konsep yang kunci-kuncinya, kata kuncinya misalnya apa itu? Nah, ntar dulu. Saya paham maksud Ibu. Ntar dulu ya. Nah, oke, paham dulu nih ya. Ntar dulu ya. Oke, saya tidak paham maksud Ibu. Dah, oke, saya bikin ya. Ada di modul bahasa Indonesia, ada itu teh. Ada. Ada di modul. Ada Di nih, modul nih. ada. Ini modul bahasa Indonesia nih. Ya, yang dari Pak Amir. Saya lengkap lah, Bu. Saya nggak mungkin saya ninggalkan Ibu kan gitu. Ini dia nih. Oh, itu ya. Oh, itu. Nah, ini Kak modulnya. Ini Bu. Orientasi, pembuka, komplikasi. Di share saja ya, Pak. Kamu foto HP jaringan. Susah. Iya, di foto aja, Pak. Nah, ini ada 2 perbedaan. Ini kan saya bilang tadi kan. Yang di sini, pahami aja deh, Bu. Pahami aja nih apa namanya. Yang ini komplikasi. Nah, ini kan ada 2 bahasa. Puncak konflik itu namanya klimaks, Bu ya. Berarti di sini jangan sampai ini kadang-kadang nih ini nih. Ini, Bu. Wah, ini. Pak Amir, assalamualaikum. Oke, ini Bu. Ini salah, Bu ya. Ini, Bu. Ini Bu. Saya ulangin, Bu ya. Di sini ada terjadi ketidakbagusan cara melihat apa namanya ini. Nih, komplikasi di sini atau di sini, Bu? Komplikasinya menuju konflik. Karena di sini sebagai klimaks, ya kan, Bu ya? Puncak. Iya, puncak. Ah, ini saya ulangin ya. Tar, Bu. Saya ulangin, tar, Bu ya. Ini kita anggap ini, kita nggak usah pakai yang ini ya. Kita pakai yang ini aja. Pakai yang ini. Nah, komplikasi menuju konflik, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, yang 5 ini aja, Bu. Yang 5 ini aja pakai ya. Tar, Bu ya. Tanya Bu ya. Yang 5 ini aja pakai. Komplikasi itu menuju konflik.
Nanti saya ulangin ya. Nah, pakai elemen aja. Silakan Bu, tanya Bu. Pak, ini bahasa Indonesia udah dari tadi ya? Belum Atau Bu, yang soal Bu. baru berapa? 1. Alhamdulillah. Makasih, Pak. Iya, ini soal kedua masih Bu, soalnya. Oke. Struktur teks cerita fiksi ada 5 nih ya. Catat di modulnya ada, sebenarnya modulnya ada. Tadi yang di penjelasan itu ada salah situ tuh. Klimaks itu adalah konflik yang Memuncak. Ya, di sini dia bahasa lainnya adalah bahasa lainnya adalah puncak konflik ya kan atau Puncak klimaks. Oke. Di sini saya di sini kita hapus aja nih lah biar supaya nggak terlalu banyak teorinya. Kenapa? Nanti kebanyakan teorinya salah pula kan dalam cara mengertinya salah pula. Oke, maafkan saya dulu itu yang tadi itu kita mari dulu kita pahami dulu. Ini satu soal Bu ya, satu soal ini. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu sulit kalau masalah teks cerita ini. Dari bahasanya aja kita udah paham kan? Oke, maksudnya gini di sini orientasi itu apa namanya? Pengenalan. Oke, komplikasi itu menuju peristiwa. konflik. Oke, resolusi adalah Penyelesaian masalah. mereda, konfliknya menemukan penyelesaian. Bukan penyesalan ya, tapi penyelesaian. Kalau koda itu pesan moralnya ya. Pesan moral. Ada kata-kata. Oke, kita pahami dulu. Oke, kita pahami dulu. Sampai di kantor, dia sudah terlambat. Terlambat itu berarti menimbulkan masalah kan? Ya. Berarti ini komplikasi ya? Iya, komplikasi. Komplikasi. Kita pahami dulu komplikasi. Oke. Ini salahku, Dep. Ini bukan masalah. Ini berantem. Itu namanya klimaks. Kalau berantem itu namanya klimaks. Atau bahasa lainnya adalah puncak konflik. Ini klimaks. Iya kan? Ya. Oke, kita dari bahasa dulu aja. Kan dari sini udah paham nih dari kalimat-kalimatnya. Oh Tuhan, aku terkejut. Ini kamar mandi ya kan? Ini sama juga nih bagian dari orientasi. Kita ini ya ini bagian dari orientasi juga. Tapi ini orientasi menuju konflik. Ini kan udah terlambat nih kan? Mau lihat jam ya kan? Iya, komplikasi. Komplikasi karena dia akan menimbulkan masalah. Iya, karena dia terlambat bangun. Iya, terlambat bangun. Berarti cuman ini yang orientasi kan? Iya, pengenalan. Iya, paham ya? Insya Allah paham. Paham ya? Oh, iya. Seperti itu aja Bu. Di mana aja Bu? Ibu apa nih? Kalau koda kayak mana Pak? Koda di Pesan bawah. moral. Pesan moral. Contohnya Pak nanti ada di modulnya kita lengkap loh Bu. Kita bahas seperti ini nggak main-main, lengkap karena ini besar. Pak, berarti modulnya nanti ya menyusul ya itu. Oh, udah saya bagi semua loh Bu. Udah ada. Tapi saya belum pernah buka modul Bapak. Yang ini. Ya, Udah ini saya print. udah semua loh Bu saya kirim. Udah ada. Bisa dikirim ulang. Astagfirullahaladzim nggak ada. Nanti ada dikasih. Nasib Udah di saya lah memang. Aduh sedihnya lah saya. Nanti dikirim Bu di grup Bu, dikirim. Karena ada di grup Bu. Ya saya kirim lagi Bu. Tenang aja Bu. Kirim lagi Bu. Ada panjang, kasihan Pak Amir bahasa Nggak apa-apa, santai aja Bu. Saya nggak usah. Pak Amir, Oh, mau nanya, itu jadi orientasi itu bukan pengenalan tokoh saja, tapi pengenalan tempat juga. iya Itu betul Bu. maksudnya Latar orientasi. cerita Bu. Latar cerita. Latar itu kan tempat. Oke. Iya. Dikira teh tokohnya ke orang saja gitu, ke subjek-subjeknya Bu. aja. Kalau saya ini langsung aja nih. Gitu. Terdengar Iya, bicara makasih, mengusik Pak. Agus. Agus kan tokoh. Iya, tokoh. Iya, Mengusik jelas. Agus itu bahasa-bahasa pembuka itu, oke? Ya, oke Pak. Ya, soalnya mana lagi Pak? Itu saya kirim dan modulnya Bu ya. Saya bikin modul JOS mantap semua saya bikin modulnya. Sudah? Oke, siap. Siap Pak ya. Oke, Ya, kita ke lanjut. modul Indonesia dulu. Oke. Terima Bagaimana kasih Pak Kak Amir. yang namanya ini Pak nih? Kalau nampak nih alhamdulillah kalau nggak nampak besar kan? Oh iya Pak, pusing itu. Iya, Banyak. ini koda Bu. Koda tuh seperti ini Bu. Kode Moral. Pesan moralnya. Di sini mana pesan moralnya Bu?
Dengar dari omongan Allah. Koda itu Dari pemerintah adalah sama aja Ini, kan Mbak. pendapat atau kesimpulan Bu. akhir, Bu ya. Yogianya diperbesar. Melonggarkan itu. Pendapat. Mana ada seyogyanya nih? Supaya diberi Bawa sendiri, Pak. Bawa sendiri, Pak. Apa, Bu? Mana dia? Saya ada pada bentuk. Maka juga Angkatan Perang India saya Adakah seyogyanya? Ada deh, agar tanggapan. bawa sendiri, Pak. Ada. Paling Bawah, Pak. terakhir, Pak. Mana? Paling Mana? terakhir, Ah, ini Pak. dia. Ini pendapat namanya, Bu. Ya, ini Pendapat. pendapat. Ini kan apa nih? Seharusnya gitu kan? Iya. Nah, ini pendapat namanya. Pendapat-pendapat itulah yang koda. Paham, Bu? Ada seyogyanya, seharusnya. Itu pendapat dia kan, Bu? Iya. Ini main bola nih, harusnya kau ngumpan kemari. Itu kan pendapatmu kan gitu kan? Iya nggak, Bu? Maksud saya paham nggak nih? Iya, Koda Pak. itu Iya. berisi komentar atau pendapat atau namanya pesan moral. Pesan moral. Antara itu, ini pendapat kan? Apa nih? Seharusnya. Seyogyanya, nah itu kan seharusnya kan? Seharusnya, sepantasnya, ya kan, Bu? Sebaiknya itu namanya komentar pendapat pribadi, paham? Tanggapan itu namanya koda. Cari kata-kata seperti itu kalau koda. Dia berisi pendapat. Biasanya pakai sebaiknya, seharusnya. Berarti udah paham koda ya? Ya, Pak. Pelan-pelan kita memahaminya. Koda kata kuncinya pendapat, pesan moral atau pendapat. Paham, Bu? Carinya kata pendapat. Seharusnya ini pendapat. Kalau seharusnya itu pendapat namanya. Oke, aman? Aman. Koda aman ya. Koda aman. Orientasi tadi adalah ini mudah-mudahan. Pengenalan tokoh dan latar. Iya, tokoh dan latar. Oke, saya pesan lagi. Ini saya pesan dulu biar supaya nampak. Nampak, Bu ya? Nampak, Bu ya? Orientasi seperti ini ya. Pelarian pelayanan politik semakin giat di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Ah, kan langsung ini kan? Langsung ada tempat Jawa Timur, Surabaya. Bukan ini namanya apa, Bu? Orientasi. Oke, menuju masalah atau komplikasi, tengok aja kata-kata yang menuju masalah. Sekalipun orang-orang yang pada muslimat dalam. Yuk, kita cari dulu mana dia yang kata-kata itu. Mereka akan lakukan induksi langsung. Nah, ya. Jadi kita kan cuman kata-kata, ada kata-kata yang mau konflik, misalnya terlambat, mau menyerang, ya kan? Iya. Mau melakukan sesuatu, ya kan, Bu? Mau misalnya nih cerita konflik ini, konfliknya apa? Ini gara-gara bagan nih, gara-gara baganku kan, bagan nih kan, gara-gara bagan. Nah, bagaimana tuh nyumpah? Nah, ini kan udah mau menuju konflik gara-gara bagan ini, bagan, ya. Jadi ada kata-kata yang akan dia menuju konflik, ya. Mau melakukan sesuatu gitu, itu namanya mau menuju konflik. Misalnya tadi terlambat, datang terlambat, tidak disiplin, nah, atau apa itu namanya komplikasi, oke? Dari bahasa kita paham lah, kita ini kan hanya kalau konflik udah jelas ya, Bu ya. Konflik apa namanya? Puncak konflik itu adalah debat-debat, Bu ya. Ya, debat-debat, ya, debat-debat. Perang mulut. Ya, pokoknya sini banyak inilah, banyak apa namanya? Ya, berdebat-debat lah namanya, begaduh lah. Masih paham. Kalau saya itu ya, Bu, ngerti ya kan, saya nggak mau baca kali, Bu. Saya baca karena saya kan soalnya tadi kan cuma sekilas, ya kan? Kan ada jawaban soalnya kan, Bu. Kan di soal kan ada pilihan jawaban kan, Bu. Ya. Nah, itu enaknya. Saya nggak baca kali kalau soal-soal seperti ini. Resolusi, dan resolusi coba. Mana resolusi ini? Pidato mulai munculan Tandai dengan meredaknya masalah. Konflik. Meredai masalah, ada masalah. Kala itu Suropati telah berminggu ternyata poin utama sebagai Suropati adalah orang yang itu juga Marco. Oh, ini masalah pemain peran.
Oke, selesai masalahnya. Ya, pokoknya resolusi masalah selesai ya Bu ya. Iya. Dan masalah. Masalahnya selesai. Kalau koda ada pesan, ada tanggapan. Oke. Kalau konflik begaduh-gaduh, debat-debat, ya Bu ya. Paham Bu? Resolusi itu apa tadi? Apa Bu? Resolusi. Resolusi ada ini Pak, ada apa namanya? Penyelesaian Pak. Penyelesaian. Oh ya. Iya, Pecahan penyelesaian. masalahnya. Penyelesaian masalahnya Pak. Ya. Kalau dia debat-debat tadi namanya, ada soalnya nggak nih? Klimaks. 5. Iya. Ada soalnya nggak saya Bu? Saya pun. Kalau koda itu biasanya juga ditandai dengan perubahan sikap. Iya betul. Nah ini soal Bu. Ini soal nih. Saya jawab ini B. Benar nggak saya jawab B? Konflik ya. Ini soal UP, tapi jawabannya ini konflik. Diminta konfliknya apa sih? Ngerti Bu? Permasalahannya. Nah, saya jawab dulu ya. Ini eksplanasi ntar lah Bu ya. Ini lah soal lah. Lu mana ada nih? Tadi kecilkan dulu besar kali. Ya. Nah ini nih pesan moral ntar Bu ya. Oke kalimat. Oh kalimat. Nah ini kode ini konflik nih. Ditanya konfliknya. Konfliknya apa ini? Nah tadi kan ditanya adalah apa namanya? Yang mana koda, yang mana? Yang mana koda, yang mana resolusi, yang mana komplikasi, yang mana resolusi Bu ya. Oke. Sekarang ditanya baca teksnya, konfliknya yang mana? Nah, ini kebalik pula, ya kan? Kebalik. Dibalik Bu, konfliknya yang mana? Gitu kan? Konflik dalam kutipan cerita tersebut disebabkan, berarti cari akar penyebabnya. Bacalah kutipan berikut. Di SMP kamu juara puisi, ketika kamu melukis kita pun lulus dengan nilai yang sama. Di SMA ketika aku juara kelas, aku berhasil menggesermu ke peringkat kedua. Tapi Adit yang sudah dekat denganku sejak kelas 2 malah memboncengmu pulang. Maaf Kak, ketemu dengan air muka bersalah. Kamu Kakak, sebab kata ibu aku lebih dulu berapa menit dilahirkan. Aku sudah menolak, tapi ada juga mau aja sama pemerintah. Kamu nah. Iya. Sampai marah ya Pak. Benar lah Pak. Konflik disebabkan oleh cowok. Iya kan Bu? Yang B, Pak. Rasa iri. Rasa iri cowok kan Bu? Iya. Cowok iri dia. Betul, jawabannya adalah yang B. Paham Bu? Mbak. Kalau yang soal tadi, soal UP tadi, ini soal UP lama. Kalau soal UP tadi, perhatikan soal UP tadi. Soal UP tadi, Ibu harus paham dulu yang mana orientasi. Kan ini enaknya soal bahasa Indonesia tentang yang orientasi komplikasi ini, kita nggak perlu soal. Kalau saya kan gitu. Diminta apa sih? Diminta adalah orientasi. Orientasi apa artinya? Pembuka. Oke, komplikasi apa? Menuju konflik. Gara-gara sebabnya terjadi konflik. Klimaks apa? Puncak Konflik, gaduh-gaduh. Resolusi apa? Ada rasa pula. Ada penyelesaian. Koda apa? Koda itu pesan berisi moral atau pendapat atau komentar orang. Oke, yang A kita belum tahu apa, tapi yang B udah tahu. Ini salahku Dep, ini berantem ya kan? Berantem itu klimaks. Kita berantem. Sampai di kantor dia sudah terlambat tadilah, gara-gara terlambatlah dia begaduh, ya kan? Namanya komplikasi. Kenapa terlambat? Gara-gara bangun tidurnya lambat. Iya, namanya komplikasi. Ini bukan masalah sebentar, belum. Ini namanya klimaks, berantem. Ya kalau udah tahu kita cara menentukannya, diminta orientasi, jawaban cuman A, nggak ada lagi kan? Iya, jawabannya cuman A. Ya udah selesai. Seperti itu jawab soal. Kalau saya nggak mau pusing-pusing. Ya. Saya tengok aja apa yang diminta. Yang diminta apa? Orientasi. Ya langsung aja ke jawaban. Pilih-pilih lah. Nggak mungkin yang bergaduh-gaduh orientasi. Ya orientasi itu kenalan. Oke, paham Bu? Iya. Lanjut soal bahasa Indonesia nomor apa lagi Bu? Kita belum kalimat itu ya. Eksplanasi belum. Sabar dulu. Ya, eksposisi. Sabar dulu Bu. Sabar dulu. Masih sejam lagi. Ntar dulu. Tanya dulu bahasa Indonesia dulu. Orang bahasa Indonesia? 60 Pak. 60 jauh kali Bu, 60 bukan lagi Bu sini Bu. Jauh kali 60, aduh 60 kita. Amir, Oi, nanya dong.
Silakan, Bu. resolusi tadi apa ketinggalan Resolusi tadi, Bu, penyelesaian masalah. Ada penyelesaian, Bu. Misalnya tadi terlambat. Oh, lain kali jangan terlambat. Atau proyeknya bermasalah. Kerjakan lagi proyeknya. Ulang lagi proyeknya. Itu namanya penyelesaian masalah. Oke, Bu? Oke. Oke, ada penyelesaian masalah ya. Misalnya Kalau koda tadi komentar kan? komentar ya. Misalnya tadi iri cowok, ya udah cowoknya bagi 2 aja kan gitu. Gitu. Itu namanya penyelesaian masalah. Aduh. Luar biasa. Lanjut. Lanjut. Nomor berapa tadi? Lanjut aja. Nomor berapa tadi? Saya belum lupa. 60, Pak. Oh, 60. 60 ini puisi, Pak ya. Kalau Bapak dulu pernah jatuh cinta sama pacar Bapak, pasti nulis puisi zaman kita, Pak ya. Zaman kita. Masa nggak bisa? Jelas, Pak, itu. Pasti. Ya, masa nggak bisa kita nih nengok ini apa namanya makna kias dari pedang di kanan, keris di kiri ya. Saya jawab dulu. Saya jawab ketangguhan, tapi kita nggak tahu jawabnya apa kan. Di masa ini Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar, lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Pedang di kanan, keris di kiri. Wah, berselempang semangat yang tidak bisa. Keberanian, Pak. Iya. Ya bisa jadi, Bu. Saya kan cuman ini aja. Ada kata tak gentar. Tak gentar. Iya. Nah, saya Beranian ya. Iya, saya antara ini emang, antara ketangguhan dengan keberanian. Kemarahan salah, ya kan? Ya, kebencian salah, kaguman Pak, kok ketangguhan, Pak? Saya juga nggak tahu. Saya Pak jawab bahasa Indonesia ketangguhan kayak ini. Ada pedang dengan pedang di kiri. Tapi betul, Bu. Betul. Pak Amir. Bentar, Bu. Bentar dulu, Bu. Saya lagi terangkan, Bu. Sabar dulu. Baik, Pak. Jelaskan lagi ya sama saya. Iya, tak gentar. Iya, betul. Ada kata tak gentar di sini. Ya, berarti ya lebih tepat ya keberanian lah. Tak gentar. Lawan. Iya, betul. Lawan banyak sekali. Bentar, Bu. Jawabannya adalah keberanian melawan. Oke. Di ujung senduk. Ci. Silakan Bu Gladys. Saya minta dijelaskan lagi. Silakan, Bu. Minta dijelaskan lagi saja Pak yang di Penogoro ini. Tadi saya jelaskan, Ibu gak dengar. Makanya, Ibu, kalau saya jelaskan, Ibu fokus dulu. Jangan Pak Amir. Saya lagi jelaskan, Ibu. Iya, didengar dulu Pak ya. Dengar dulu saya dulu. Mungkin konsennya ke Bantal tuh, Pak. Ya. Ibu baru nanya. Kalau Ibu Saya ketiduran barusan Pak ngantuk. Fokus, Ibu, fokus. Nah, para Pak Amir begitu keras juga tidur. Iya. Di masa, saya ulangi Bu ya, ntar Bu. Oke. Di masa bangunan ini Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar. Nah, betul. Kata tak gentar sini berani. Lawan banyaknya 100 kali. Oke. Pedang di kanan, keris di kiri. Berarti di sini pedang di kanan, dia merasa dia berani melawan ya. Jawaban cuma 2, ketangguhan sama keberanian. Ya nggak mungkin kebencian, kaguman. Tapi kata-kata pedang tak gentar, nah itu saya berani berarti dia. Iya ya. Makna kias pedang di kanan dan keris di kiri adalah keberanian. Keberanian ya. Tapi di situ Pak Amir ada dan bara kagum menjadi api. Iya, ya kalau ini Bu, Ibu apa jawabannya Bu? Belum tahu sih Pak Yami. Ibu. Kalau Ibu sudah bisa membilang seperti itu, harusnya Ibu udah tahu jawabannya apa yang mau Ibu bandingkan dengan saya kan gitu. Saya pertama jawaban saya A karena saya nggak mau baca. Saya baca pedang di kanan, pedang di kiri. Oh ini tangguh lah dia. Saya nggak bacanya lagi. Iya benar. Saya orangnya mau cepet Bu. Saya ini orangnya paling males. Saya lambat. Saya cepet gitu aja. Pedang di kanan, keris di kiri. Pak Amir. Lanjut Pak Amir. Nah, ntar Bu. Pak Amir. Ya, silakan Bu. Silakan. Kemarin kan ada loh yang kita disuruh mengerjakan yang soal kemarin yang terakhir ada kan tuh ada yang puisi juga terus di situ saya jawab apa ya tapi nggak ada jawabannya. Udah Bu, udah saya ganti jawabannya Bu, udah saya bagusi semua. Oh gitu ya. Iya. Itu apa jawabannya? Terjawab lah jadi ya kan. Kemarin lah kita nomor berapa Bu kemarin tuh Bu? Lupa juga. 60 lah Bu, kan sama soalnya. Tadi juga ada lain di Ponego. 60 kan Bu, ini kan 60 kan. Ya, kalau buat soalnya saya maaf Bu ya, karena nih satu hari ya Bu, siapin Bu, 1 hari lebih. Maaf kalau misalnya ada yang tidak bagus itu. Ya itu apa jawabannya yang benar? Sabar dulu Bu, kita baca dulu Bu. Lah.
Alamku ini, awan bergerak seiring waktuku yang kerontang, angin berdiri menepi, sejenak keberi kesejukan. Sudah berlari terkikik-kikik, tinggal jejak kaki di antara rumputan misteri. Alamku ini memang begini, dapat dipastikan perubahan yang terhenti. Apa makna kering kerontang? Penyesalan Salah, Pak. Iya, kalau saya penyesalan lah, karena waktunya udah nggak ada lagi kan? Kering kerontang kosong, itu nggak ada kan, Bu? putus asa. Kayak putus asaan. Ini penderitaan, Pak. Oke, jawabannya C kelihatan. Antara ini. Penderitaan juga Putus Penderitaan, Pak. asa. Penderitaan juga masuk. Sabar dulu, sabar dulu. Keputusasaan. Antara itu, alamku ini awan bergerak seiring waktuku yang kerontang. lain kesepian, kalian kesunyian kah? Angin berdiri. Tapi melihat dari kata banyak kesunyian deh, perubahannya ya Bunyi nggak mungkin, Bu. Kita pakai bahasa kering kerontangnya ini maksud, bukan yang lainnya. Bukan arti semua ini, Bu. Bukan judul puisi ini, tapi makna dalam puisi itu. Maksud kering kerontang. Sabar dulu. keputusasaan. Seiring waktu yang kerontang. Dapat dipastikan perubahannya terhenti. Kosong sekali, Pak. Kosong, waktunya kosong. Hampa sekali, hampa. Ya berarti kalau hampa ya ini lah. Keputusasaan, Neng. Iya, keputusasaan. Tengok di Google. Di Google Itu kan karena kerontang kan Di Google kosong, keputusasaan. kering. Itu teh peribahasa. Benar. Kering kerontang itu kekosongan, berarti putus asa lah dia. Ya. Kalau dia sunyi itu sepi itu nggak kering kerontang. Kantongku kering kerontang. Nggak mungkin. Bisa aja. Ya, kalau saya Penyesalan nggak mungkin. putus asa, Bu, ya. Putus Keputusasaan. Pak Jen. Oke, aman ya. Amir. Silakan, Bu, Bapak. Nah, ini kalau menurut saya ini kita ambil di kuda berlari terkikik itu mungkin karena tidak ada makanan, karena kering kerontang itu. Yang menurut saya itu penderitaan itu. Kering Penderitaan tapi Enggak, Pak. Yang ini, Pak. Jauh lagi, Seiring Pak. waktuku yang kerontang. Waktu dia yang kerontang, Pak. Oh ya. Jangan kemana-mana, Pak. Kuda tuh biarlah, Pak. Kuda tuh, Pak. Mana kuda? Waktuku Waktu yang kering yang dia kerontang. lalui itu, Maka nah. di sini kering kerontang itu waktunya udah mau habis. Berarti dia udah Iya. putus asaan. Salah udah putus asa habis, dia. Pak. Masalah gini, Pak. Bapak mau belajar UP, 1 hari mau UP udah nggak bisa belajar lagi, udah malas. Udah waktuku kering kerontang karena mau UP. Udah putus asa, udahlah biarlah. Gitu Ya, kan? benar juga, Sama Pak. itu. Saya sebut logikanya. Aman ya? Benar. Aman. Nyambung ya? Bukan penyesalan. Nyambung ya. Nyambung itu, Kalau nyambung. nyambung, pasti nyambung kan gitu. Makanya saya larikan langsung. Terus Pak Amir, Woi, yang itu ada kan yang gambar manusia itu. sabar, Bu, manusia Bu IPA kan, Bu? Ya. IPA bentar dulu, Itu Bu. kosong Indonesia juga. jangan dulu, sabar dulu. Kita sayang sama Indonesia Bahasa dulu. Rusia ini. Nah, ini aman ya? Aman ya? Ada perjuangan gitu, Pak. Nomor Puisi berapa lagi lagi? sama. Yang petani. Bentar. Oke, ini yang sini nomor berapa lagi di sini? Nomor berapa lagi? Bahasa Indonesia. Nomor berapa lagi, Bu? Sikit bahasa Indonesia nih. Halo, Bu. Saya tolong dulu. Pak. Bentar dulu, saya mute dulu. Ada suara itu apa namanya? Itu gitu. Nomor berapa lagi Indonesia, Bu? Tolong kasih tahu saya. 64. Oh, 64. Tuh yang 64 udah, Bu, nih ha. Kering kerontang. 69. Atas, 64. Ini ya? Oh, enggak, ini enggak. 69 ya? 9, Pak. Nora, Bu? Halo, Bu. Tentang narasi, Pak, narasi argumentasi. Nomor berapa, Bu? Kita bahasa Indonesia dulu. Nomor berapa bahasa Indonesia, Bu? 83. Ini 75 dapat juga saya. 75 kan? Ya kan 75 kan? Ya. Ya, Pak, betul.
Ini kita kan nggak tahu nih, saya pun Bu, ya saya terus terang aja Bu, saya nggak terlalu kuat di bahasa Indonesia. Tapi saya bisa mengelogikakan bagaimana cara jawab soal yang baik dengan kemampuan seadanya. Saya seperti itu kalau saya nggak ini. Ini yang paragraf Bu, kenapa tidak termasuk paragraf? Ya kalau saya nih, masa paragraf cuma satu kalimat? Faktor resiko titik, ya kan? Ini kan cuma satu kalimat. Iya. Iya nggak Pak, Bu? Iya, Pak. Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat? Ya udah saya jawab aja, ngapain saya pusing? Saya tuh simpel-simpel menurut pemahaman saya dulu yang biasa-biasa aja tentang bahasa Indonesia, tapi saya bisa jawab soal ya dengan simpel gitu aja kalau saya. Ya kan ini cuma satu kalimat kan Pak? Faktor resiko lain-lain titik. Satu kalimat nggak Pak? Menurut pengertian Bapak jadi guru. Ya. Bapak Ibu. Ya. Kalau sampai titik itu satu kalimat. Kan titiknya cuma 1 sampai. Iya benar. Kan Satu kalimat. Satu kalimat Pak, kan? yang C coba satu kalimat Pak, kan dibilang kalimat tunggal yang C. Iya. Bagus juga yang Itu C mah lagi. Seperti itu bukan saya suka. paragraf, karena Seperti itu saya kalimatnya ada suka. satu. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Oke, paham? Paham ya? Paham dulu. Saya seperti itu sukanya. Seperti itulah saya suka. Ada perbandingan jawaban. Saya bacanya yang A aja, satu kalimat. Nah, bagus Bu. Terima kasih. Nah, tidak memiliki unsur kohesi dan koherensi karena kalimat tunggal. Iya, paragraf itu adalah bagian dari beberapa kalimat. Kalimat itu saling menghubungkan, saling terhubung, namanya kohesi dan koheren. Terhubung, paham Bu? Nyambung, paham Bu? Ada gaya tarik-tariknya, ngerti Bu? Sedangkan di sini ada sebab akibatnya gitu loh maksudnya saya nih. Di sini tidak ada, cuman satu kalimat. Satu kalimat di situ jawabannya ada dua, yang A sama yang C. Kalau pengertian paragraf saya jawab yang C. Kenapa? Karena lebih pas kohesi dan koherensi. Bapak nih sok tahu karena kalimat soal ini sering tanyakan di UP, kohesi dan koherensi. Saya jawab yang C Bapak Ibu. Pak Amir, ulangi lagi yang kohesi Pak. Maaf. Iya, saya belum selesai. Ada di modul Bu, di modul bahasa. Iya, saya belum ada bahas itu Bu. Saya belum ada bahas itu. Saya gini saya jawabnya C. Ini kan saya hanya menjawab soal sepengetahuan saya dengan singkat atau pengetahuan saya dengan sebatasnya, kan sama mungkin kan orang banyak gitu Bu, sebatasnya. Bagaimana sih menjawab soal dengan sebatas kemampuan kan gitu kan saya. Pakai logika yang menarik atau pakai logika sederhana yang jangan menjawab soal itu ngasal gitu kan. Pakai logika sederhanamu yang telah dipelajari dahulunya gitu. Maksud saya seperti itu, mempelajari bahasa Indonesia. Kita baca soalnya. Faktor risiko lain bla 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 sampai titik. Berarti ini cuma satu kalimat, ya kan? Satu kalimat, satu kalimat. Artinya cuma satu kalimat. Nah, tidak termasuk paragraf. Ya iya, karena tidak terdiri hanya satu kalimat. Benar. Ini Pak, ini salah. Ini salah, ini salah. Ini. Cuma dua jawabannya. Mau nggak mau, karena paragraf, saya kan sering menjawab UP. Menjawab UP itu adalah pasti soalnya kalau nggak tanya kohesi, koherensi. Ya udah saya jawab aja yang C. Karena pembuat soal larinya ke situ. Sudah siap jawabannya C. Ngapain lagi? Ini udah pasti benar 99%. Kenapa? Karena soal-soal sebelumnya juga ditanya kohesi dan koherensi. Berarti paragraf itu adalah beberapa kalimat yang harusnya ada unsur kohesi dan koherensinya. Paham, Bu? Oh. Oke. Nah, Tapi saya belum paham Pak. Iya, Pak. Nah, dengan cara-cara ini aja, simpel-simpelnya. Jawabannya 2, tinggal bandingkan aja. Lebih enak nah yang C daripada yang A. Ya kan? Yang A itu cuman hanya terdiri satu kalimat. Masa kalimatnya tidak mempertegas jawaban, tapi yang C mempertegas jawaban. Tidak memiliki unsur kohesi dan koherensi karena kalimat tunggal. Oh, tegas karena tidak ada alasannya. Dan koherensinya. Dia lebih mempertegas itu jawaban. Paham, Bu?
Nah, Ya, seperti itulah cara menjawab soal. Kenapa? Di jawaban ini, Bu, saya ulangin ya, ini logika. Lebih lengkap. Saya paling enak pilihan ganda. Kenapa pilihan ganda? Pilihan ganda itu ada jawaban yang mempertegas dia. Paham, Bu? Ada pembatas. Ini ada jawaban, pasti ada jawaban kan, Bu? Pasti ada jawaban kan? Ya. Nah, pasti ada jawaban yang kita pasti paham. Tinggal A sama C, bandingan aja ya. Saya pilihnya C. Oke, kita bahas kohesi dan koherensi itu apa di sini di modul ya. Di modul itu ada kohesi dan koherensi ya nih. Saya juga ya dulu paham saya, Bu. Ini lupa lagi saya, Bu. Ya lupa, Bu. Anak fisika, anak matematika, kadang-kadang konslet otakan gitu. Saya konslet banyak di sini, Bu. Saya konslet di sini di Bahasa Indonesia. Konslet saya kadang-kadang. Tapi kalau yang lainnya alhamdulillah masih ingat. Ini saya Amir. Nah, ini dia. Ntar, Bu. Nah, silakan banyak, Bu. Tanyaan, Bu. Silakan, Bu. Mau nanya, Ya, silakan. soalnya sama nggak ya nanti waktu V? Mimpi kali ya. Mimpi, Bu. Ya, Bu, Ibu tidurnya sekarang mimpi. Mimpilah soal sama. Aduh. Tapi sepertinya kayak ini juga sih. Isinya iya. Ya, gini, Bu. Kalimat. Bu, nggak mungkin lah soal sama. Kenapa, Bu? Itu soal sama pernah terulang, Bu. Maksud saya gini. Soal sama pernah terulang di tahun 2018 ke 19. 19 itu berhenti soal itu terulang. Kenapa, Bu? Ini saya bocorkan aja langsung. Iya ya Pak. Ya, pernah terulang. Soal itu pernah soal yang lalu diterbitkan lagi. Sudah, Bu? Kebanyakan orang moto jawab soal, paham, Bu? Iya. Nah, jadi berpikirlah para pembuat soal ini, nggak asik lah gini kan, nggak guru-guru ini nggak ada istilah belajarnya, paham maksudnya, Bu? Mereka yang buat gitu, jadi mereka ini punya random soal atau kumpulan soal banyak, itu kira-kira 3 paket sampai 5 paket yang pastinya akan berubah soalnya. Misalnya ini soalnya, ini kan soal 2022-nya berubah nih, di Juni sama Oktober itu berubah, Juli Oktober itu berubah, paham, Bu? Berarti di Oktober Desember itu mirip, bukan sama, Bu ya, mirip. Mirip. Apa yang ditanyakan mirip, apa yang ditanyakan mirip. Ngerti, Bu? Misalnya tadi tanya apa? Tadi tanya namanya resolusi. Apa namanya? Orientasi. Mungkin Ibu ditanya resolusi. Paham? Ya. Yang tadi ditanya inspirasi, mungkin Ibu tanya inspirasi, paham, Bu? Seperti itu soalnya. Yang tadi tanya alat penilaian, mungkin Ibu tanya teknik. Ngerti saya? Atau ditanya alat penilaian sikap, mungkin Ibu alat penilaian pengetahuan. Maksud saya paham? Paham. Ngerti maksud saya? Ngerti, Pak. Konsep soalnya sama, tapi Ibu jangan mimpi soalnya sama, ngerti? Yang Letraker 2021 itu soalnya sama Pak katanya. Itu mungkin mimpi mau tidur itu karena batas mimpi aja, Bu. Itu mimpi aja lah, Bu, soalnya sama ya, Bu ya. Iya. Kalau sama alhamdulillah. Alhamdulillah sama. Tapi kalau saya Semoga, Bu, semoga sama. Logika saya gini, Bu. Logika saya seperti ini, Bu. Kalau soalnya sama, berarti yang paling enak darjat 2. Oh iya, betul, Pak, betul. Gini, Bu. Iya. Ibu Letraker bayar berapa, Bu? 300.000. 300.000. Coba kalikan 1.000 orang berapa itu, Bu? Pak, itu kirim ke 10.000 orang mungkin, Bu. Mungkin sampai 5.000 orang. Berarti ada sekitar 9.000 Pak, kemarin yang belum lulus. Berapa, Bu? 9.000. Oh, ada 9.000 ya, Bu ya. Ibu kadang-kadang. yang nggak lulus. Coba kalikan, Bu. 9.000 kali ini 450 juta ya, Bu ya. Kali 3. Iya, Bu. 450 juta. Dah, Bu. Benar nggak saya kali-kali ya? 27, Pak. Iya, Ma. Ibu kan gitu. Nah, mungkin enak. Mana saya memberanya. Itulah saya, Ma. 270 juta. 270 juta. Ini benar ya? Iya, 270. Benar. Iya, Pak. Inilah untuk validasi soal, Bu. Oh, gitu ya, Pak. Ya, pembuat soal tuh apa nggak gajian, Bu? Ibu nih kayak mana mikirnya? udah dari sana, Pak. Pak Amir, itu yang uang pendaftaran itu kirim kemana? Ya mana saya tahu, Bu. Inilah untuk pembuat soal, Bu. Master orang buat soal, Bu. Buat soal itu, Bu, nggak sembarangan, Bu. Dites lagi, Bu. Validasi. Luar biasa ya, Pak Amir. Ya, saya buat soal gini, Bu. Nggak mau saya, Bu. Saya pening, Bu. Malas saya buatnya, Bu.
Masa kan itu yang buat soal profesor, doktor, Ya master. dokter yang buat soal. Nggak mungkin kayak saya, kan gitu. Paham Bu? Mau saya paham. Paham. Jangan sampai paham masuk salah satunya di dalam. Semoga semua yang Apa nih, dijelaskan bocor-bocor aja Pak nih anak-anak. Ada. Kali, Pak. Terima kasih ya Pak. FR langsung didapat. Saya bahas dulu ya. Pak, soalnya mereka buat Pak. Apa Bu? Kemarin ada dosen dari UNY bilang kalau dia itu cuma dapat jatah 3 gitu membuat soalnya Iya benar gitu. Bu, yang buat tuh master, doktor, profesor. Paham saya Bu? Ya sih, memang dia keluar dari luar sih dia Pak. Iya, emang Dosen seperti dari itu, luar Bu. dia. Kalau nggak Anda seperti soalnya hot semua, Pak. Enggak iya ada. memang iya Bu, mereka itu emang pembuat soal-soal yang hot. Tenang Bu, masih ada Pak Amir yang menjawab tentang soal-soal. Semua ada caranya sih Bu, tapi kan kita pahami konsep. Intinya dosen itu lo harus paham konsep lo. Kalau nggak paham konsep lo tertinggal gitu aja. Iya Pak. Pak Amir. Oi. Jadi kalau nanti kan saya ujiannya sesi 2 hari Minggu nih Pak, bisa bahas soalnya kita malam ya Pak. Mana maksud Ibu? Kan sampai tanggal 16 saya bilang Bu. Tanggal 17 sampai hari tanggal berapa ujian? Tanggal Hari Minggu. Hari Minggu. Tanggal 17 kita bahas soal. 11, Pak. Sampai tanggal 17 kita bahas soal, Bu. Ya, bisa sampai hari ujian, Pak Amir. Oke, siap Pak. Makasih ya Pak Amir. Ya, sama. Nah. Hari Minggu sesi Sepakat hari. ya. Saya mute dulu. Saya bahas dulu Indonesia, oke? Saya mute dulu ya. Nah. Syarat paragraf itu adalah kepaduan paragraf. Betul, tadi jawaban sudah jelas, Bu ya. Syarat paragraf ada kepaduan paragraf. Ya kan, Bu? Ya kan? Berarti jawaban tadi sudah benar. Nih, jawaban tadi ini mengindikasikan dia sudah benar. Itulah logika berpikir yang paling enak. Mana tadi dia soalnya? Nah, ini sudah pasti benar, jawabannya adalah C. Syarat paragraf harus kohesi sama koherensi. Sudah benar jawaban tadi ini adalah benar yang C tadi. Oke? Kenapa? Dari materi ini, konsep ini. Oke, syarat paragraf ada 2. Yang pertama adalah koheren. Apa itu koheren? Adalah melengket satu sama lain, bertalian, berhubungan, masuk akal secara logis. Paragraf koheren adalah paragraf yang kalimatnya berhubungan. Ya, koheren ini artinya berhubungan. Logis membentuk satu kebutuhan pokok pikiran. Itu namanya koheren. Terkait paragraf 1 dengan paragraf lainnya. Oke. Kalimat yang satu dengan kalimat lainnya. Contoh paragraf koheren. Bahasa sehari-hari merupakan bahasa yang dipakai dalam pergaulan dan percakapan dalam segala aktivitas. Pada umumnya, bentuk bahasa sederhana dan singkat. Nyambung nggak, Bu? Nyambung ya. Kata-kata yang digunakannya pun tidak banyak. Nyambung kan, Bu? Nyambung kan? Peran kurikulum itu nyambung semua berarti namanya koheren. Ngerti, Bu? Pak, yang nggak nyambung gimana, Pak? Bahasa sehari-hari merupakan bahasa yang dipakai dalam pergaulan dan percakapan dalam segala aktivitas. Bahasa Cina itu hurufnya ada banyak, bla bla bla. Cina bahasa Inggris hurufnya bahasanya itu nggak nyambung, ngerti Bu? Ngerti maksud saya nih? Disebut apa Pak? Iya, tidak koheren namanya Bu. Ini kan yang koheren nyambung. Yang tidak koheren kayak mana Pak? Saya ulangin. Bahasa sehari-hari merupakan bahasa yang dipakai dalam pergaulan dan percakapan dalam segala aktivitas. Nyambung. Pada umumnya bentuk bahasa dipakai sederhana dan singkat. Bahasa Inggris adalah bahasa yang rumit. Bahasa Jerman adalah bahasa yang paling rumit. Bahasa Perancis adalah... Nyambung nggak, Bu? Tidak nyambung. Tidak. Itu namanya tidak koheren. Mau saya paham, Bu? Paham, Pak. Arti koheren itu nyambung dari kalimat 1 ke kalimat 2, kalimat 2 nyambung kalimat 3, kalimat 3 nyambung kalimat 4. Paham, Bu? Paham, Pak. Kepaduan ya, Pak. Pak, ada soalnya, Pak? Ada. Sabar. Lu Pak, sabar dulu ya. Nah, apa itu koherensi? Nah, ini koherensi saya pun aduh banyak kali lah saya bikin modul paling udah. Dulu paham. Hubungan tambahan ya. Berikutnya demikian pula hubungan pertentangan. Berarti ada perbandingan, ada akibat, ada tujuan. Maksudnya ada konflik. Kalau saya gitu aja gitu. Ada konflik, ada perbandingan ya, Bu ya. Ada pertentangan. Demikian sebaliknya walaupun kata-kata seperti itu, oleh sebab itu, akibat, sementara itu nama-nama kata-kata koherensi. Ngerti, Bu, maksudnya? Ya. Transisi, perubahan kalimat. Misalnya paragraf kedua, akan tetapi, ngerti, Bu? Saya ulangin ya, di sini.
Saya ulangi Payah dulu. sekali Pak Amir. Ya, ini saya ulangin dulu, Bu. Ibu biar paham, Bu. Maksud saya nih, Ibu biar paham. Ini kan materi Ibu yang ngajar juga, Bu. Ibu kan ngajar kan, Bu. Saya cuman ini aja, paragraf ini, Bu. Nah, ini kan masih nyambung, Bu, ya. Bahasa. Nah. Paragraf keduanya, akan tetapi. Kalau udah kalimat akan tetapi, berarti ada unsur koherensi. Cuman gitu aja loh, Bu, ngertinya, Bu. Nggak usah pening-pening, saya bilang, Bu. Ibu, ini nggak usah pening-pening. Kalau ada kalimat koherensi itu kalimat akan tetapi, walaupun, sementara itu namanya kalimat koherensi. Kalau koheren tuh paragraf yang pertama terdiri dari beberapa kalimat nyambung. Itu namanya koheren. Paham, Bu? Ada kata hubungnya ya, Pak? Iya, Paham, ada Pak. kata itunya hubungnya. Saling menjelaskan, pokoknya kalimat kedua menjelaskan kalimat ketiga begitu Pak. Itu koheren, Bu. Kalimat ketiga Itu koheren. Kalau koherensi ada kalimat transisi. Transisi itu pertama umpan silang ke kiri, umpan silang ke kanan. Perbedaan dia, pertentangan dia, akan tetapi, walaupun, sebab itu namanya pertentangan. Ngerti, Bu? Iya. Nah, ngerti? Dah, oke. Dah ya. Satuan kalimat ini kalimat kohesi. Apa itu kohesi, Pak, tadi? Kohesi itu kalimat yang pertama sama kalimat kedua di satu paragraf ini. Ini satu paragraf kan, Bu? Ya, satu paragraf. Nyambung. Itu namanya kohesi. Koherensi, Pak. Paragraf keduanya akan tetapi, atau di paragraf pertamanya ada judul akan tetapi, walaupun, oleh sebab itu, ini dia. Pertentangan. Pak, ada pertanyaan, kohesi dan koherensi itu sama, Pak? Beda lah, Bu. Saya ulangin, Bu. Kohesi itu kalimat satu dengan kalimat dua nyambung. Ngerti, Bu? Dalam satu paragraf. Iya, Nih. Bahasa dalam satu Indonesia paragraf. pada peran nyambung sih, Bu, ya, nyambung ya? Ya. Oke, Bu, nyambung semua nih kan? Nah, ini namanya kohesi. Tapi kalau di dalam sini, dalam paragraf ini dibuatnya, Bu, akan tetapi akan tetapi, saya sambungin, misalnya saya sambung. Akan tetapi, namanya apa, Bu? Koherensi. Koherensi. Ngerti, Bu? Ini kohesi sama koherensi beda, Bu. Hah? Untuk apa? Woi. Ini Ambil print sekalian. Apa kuncinya dado? Dado ya, dado. Ini kohesi, ini apa nih? Koheren. Aduh, Mak. Alah, salah jelaskan saya, Bu. Bingung saya tadi, Pak. Iya, Pak, saya bingung-bingung juga. Udah nyambung, udah mulai nyambung ini, Pak. Koheren itu akan tetapi Tadi yang disampaikan kalimatnya- Pak Amir itu Kohesi. Semangat, Pak Amir. Ini koheren toh, alamak, Mak. keren tuh, Pak. Mama lah jadi awak nih, mama saya di rumah sana pula koheren. Hai, nggak nampak lagi saya, Pak. Kohesi saya, Bang Ari. Koherensi, Pak Amir, Pak Amir. Capek Bapak tuh. Jangan tuh, Pak Amir. Oh, tenang. Saya bilang capek, saya tetap semangat, Bu. Tenang aja, Bu. Ibu. Jadi bilang saya manusia, kadang-kadang salah juga, Bu, ya. Maaf saya, Bu. Ya. Nanti saya Oke, jemput, Pak. koheren Nanti. berarti seperti ini. Kalau koheren itu kalimat pokoknya, satu kalimat pokok, kemudian penjelasannya runtut, menjelaskan semua. Nyambung, gitu, ya, Bu, Pak. ya. Iya. Nyambung berarti. Kalau kohesi, saya soal tadi kohesi. Kalau kohesi itu keterpaduan kata sama frasa. Wah, Ibu udah aman saya, Bu. Nah, coba soal dulu. Ya, Ibu, ya saya bagus gitu, Bu. Saya tadi kepaduan kata sama Iya betul. Frasa. Pak Amir juga betul kok. Cuman itu Diulang, Bu, mungkin cara diulang. gampangnya kita Memahami. Iya betul. Mana yang masuk kohesi, mana yang masuk koherensi gitu Ya. loh. Kita langsung ke soal aja, ada nggak soalnya sini ya? Kohesi itu emang kohesi, ada nggak soal kohesi ini? Kita harus ke soal, nah ini deh, harus ke soal. Kalau nggak ke soal nggak bisa. Ini, Bu, ya. Ke soal ya. Nampak soalnya, Bu? Biasanya yang betul kohesi. Ini, Bu, ya. Nampak soalnya ya? Oke. Ini soal. Koherensi. Jawabannya antara A dan D kan, Bu? Iya. Nah, Ibu jangan. Jadi intinya
Kalau soal bahasa Indonesia ditanya seperti ini, jawaban antara dua, koherensi sama Kohesi. jangan kemana-mana lagi, paham Bu? Ya, Pak. Kita baca. Pada masa Orde Baru, hampir tidak pernah merasakan absen. Memuncak kesalahan, rugi. Berapa beda kasusnya? Seperti dengan tinggi masyarakat ini mengutas bagian kita. Tidak Tinjau dari paragraf yang sebagai paling baik pada kutipan teks itu tersebut adalah jika ditinjau dari pesanan paragraf unsur yang tidak terpenuhi. Saya jawab koherensi. Koherensi nih, Pak. Ya, kenapa koherensi? Koherensi, Pak. Nggak sesuai kan, Bu? Iya, Pak. Ya. Awalnya berbeda. Oh, baru otak saya baru nyambung. Aduh, iya betul nih Gimana kalau koherensi. koherensi, Pak? Kalau kohesi itu contohnya gini. Tadi tuh ini Rani anak bertanggung jawab. Sehingga dia tidak pernah sembarangan dalam bertindak. Ini nyambung dengan sifatnya. Itu namanya kohesi. Sedangkan di sini baca ya. Pada masa Orde Baru, hampir tidak pernah dan absen mencuat permasalahan tanah untuk pembangunan jalan kepentingan umum. Demikian halnya di Pulau Jawa, pembangunan jalan jarang terdengar terhambat dan terhalang karena sulitnya penyelesaian ganti rugi tanah. Berbeda dengan di Sumut yang sering diprotes warga. Mau saya paham, Bu? Nah, ketemu, Pak. Di kalimat pertama itu tidak ada masalah. Paham, Bu? Berbeda dengan Sumut, kata-kata berbeda itu perbandingan. Ya Bu ya, harusnya ini jawabannya koherensi nih ya. Harusnya berbeda dengan Iya, Sumut. Pak, koherensi, Pak. Harusnya beda-beda daerah dengan yang lainnya meskipun sama. Sepertinya dia jalan tol sampai ini belum tuntas. Sebagaimana dikatakan ini ganti rugi menuai protes dari warga karena besarnya nilai tidak sesuai dengan keinginan warga. Kohesi merupakan keserasian atau bentuk. Contoh dari kohesi ada sebagai berikut. Rani anak bertanggung jawab sehingga tidak pernah sembarang. Koherensi adalah kesan penolakan inti bentuk. Pak Amir. Ya silakan Pak. Ya berarti untuk singkatnya seperti ini ya. Kalau kohesi itu kalimat satu dan kalimat berikutnya nyambung. Kalau koherensi kalimat satu ke kalimat berikutnya itu ada kalimat perbandingan. Iya. Kalau saya gitu, berarti ini yang ada kohesinya ya. Ini ada koherensinya kan ada perbandingan nih kan, berbeda. Berarti Pak ada kata sehingga tuh ya lah Pak. Ini yang berbeda kan, berbeda. Berbeda, ada kata berbeda, ada pembandingnya. Iya, tahu nih sini nih. Saya bilang tadi. Makanya kita pahami dulu, kita pelan-pelan ya Bu, pelan-pelan pahamin ya. Kata transisi, koherensi kan? Hubungan tambahan, tahu nih. Akan tetapi walaupun sebaliknya perbandingan, tujuannya, sebab itu, akibatnya. Ini Bu, kata transisi dalam koherensi. Iya kan Bu? Transisi enggak nih? Iya. Siapa? Ada transisi enggak? Kita pahami dulu, kita ini ya, kita berin aja, berpikir logis aja dulu. Ada transisi enggak nih? Berbeda dengan semut? Ada enggak transisinya Bu? Berbeda dengan semut? Ada. Ya, Pak. Ada, Pak. Berbeda tuh. Ada kata transisi Ada pembanding. lagi kan yang dijelaskan itu, Pak. Berarti ini jawabannya. Oh, ini emang soalnya aduh, soal ini. Koherensi. Jawabannya. Kenapa, Bu? Unsurnya tidak terpenuhi koherensi? Iya, Pak Amir. Iya, kenapa koherensi, Bu? Itu kan Pak ada kata pembandingnya itu. Kalimat Tidak yang terpenuhi, pertama tidak itu terpenuhi sebagai pembangunan paragraf. jalan. Monggo pun. Kohesi berarti ya Pak ya? Kalau saya ya ini kan terpenuhi koherensinya. Iya. Berbeda. Kalau Berarti ini Menjebak itu, Pak. koherensinya terpenuhi karena ada namanya Iya. Koherensi. Karena ditengok kan? dari soalnya itu iya Pak, unsur yang tidak terpenuhi sebagai paragraf yang baik. Iya, ini koherensi. Iya. Koherensinya ada. Kenapa? Karena tadi saya bilang kata kunci tadi itu saya ulangin ya, biar kita paham, sama-sama paham, biar supaya nggak pening-pening. Saya pakai kalimat aja. Intinya kalau dia ada transisi, ada perbandingan, itu ada unsur koherensi. Ngerti Bu? Iya. Ngerti Pak. Nah, jadi ada
berbeda. Oleh sebab itu kalimat itu namanya ada koherensi, ngerti Bu? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini kita jawab singkat-singkat aja. Sedangkan di sini koherensinya terbentuk, ya Bu ya? Iya. Berbeda itu adalah koherensi. Jelaslah ada koherensinya, ngerti Bu? Iya. Oke, Ada pembandingnya, nggih, ada Pak. pembandingnya, oke. Nggih. Berarti di sini yang tidak ada adalah Kohesinya. Kohesinya. kohesinya kurang. Kenapa di Tidak sini? terpenuhi kan. Nah, belum banyak, ngerti Bu? Oke. Iya. Belum terlalu banyak menjelaskannya. Harusnya jelaskan. Ini kohesinya. Jawabannya adalah di. Saya ulangin ya. Ketika soal paragraf ini yang ditanya adalah selalu Bu, kalau nggak koherensi atau Kohesi. ya. Paham Bu? Kalau kohesi itu ini nggih, Pak. Tidak beruntut ini nggih, Pak. Iya, Kalau enggak. koherensi Ini kan keserasian. Ini nih. lengkap. Sebagai berikut, Rani menjawab sehingga tidak pernah, ini kohesi. Ya. Oke. Ini tapi kalau koherensi gini aja. Kalau saya enaknya gini, ada kalau misalnya kalimat ini kalau Pembanding. tidak ada kata-kata walaupun berarti tidak terpenuhi koherensi. Ngerti Bu? Kalau Nggih. ada kata-kata Kebalikannya, berbeda nggih, Pak. berarti tidak terpenuhi kohesi, gitu aja. Nggih. Simple pada tepat, Bu ya. Ingat, sekali lagi kita hanya mau mengerjakan soal kan Bu? Nggih, Pak. Ya, jadi misalnya koherensi ada kalimat atau kata penghubungnya seperti berbeda walaupun itu namanya koherensi terpenuhin. Ngerti Bu? Nggih, paham. Berarti secara logika logika soal paragraf itu ada dua unsur, koherensi dan Kohesi. Berarti jawabannya kalau nggak koherensi dan kohesi. Kohesi. Sedangkan di sini berbeda itu koherensi. Ya. Berarti bukan Tidak ini, terpenuhi. tapi yang di Beda. begitulah jawab soal simple. Ngerti Bu? Iya. Saya akan ngajarin itu. Tugas saya di sini ngajarin itu. Kenapa? Tidak semua orang paham tentang bagaimana menjelaskan semua, ribet ya Bu ya. Ribet. Tapi akan paham kalau kita menjelaskannya simple. Maksudnya gini, kita pahami paragraf itu ada dua. Koherensi harus lengkap adalah koherensi dan Kohesi. kohesi. Cuma dua ini. Kalau dia lengkap dua ini maka paragrafnya bagus. Benar nggak? Benar. Sedangkan pertanyaannya ditinjau dari persyaratan paragraf. Syarat paragraf cuma dua, koherensi dan kohesi. Syarat paragraf, ya udah kalau nggak jawaban koherensi, jawabannya Kohesi. kohesi. Ada kalimat perbandingan berbeda, itu koherensi apa kohesi? Koherensi. Koherensi, Pak. Berarti dalam paragraf ini koherensinya terpenuhi. Paham Bu? Paham, Pak. Makanya nggak ada Kohesi. Kohesi. ya. Ngerti saya maksud saya? Kebalikannya nggih, Pak. Ngerti mau saya ngerti? Ngerti. Tapi kalau nggak ada kata-kata perbandingan, berarti Kohesi. iya, Kohesi. kohesi nggak terpenuhi. Simple, tepat, padat. Nah, Oke. baru nyambung saya lagi otak saya nih. Aduh. Saya juga baru nyambung, Pak. Baru nyambung nih, Pak. Aduh, alhamdulillah dapat juga koneksi internetnya. Menit sekali. Udah enak Bu, udah enak nih koherensi udah enak nih, udah enak. Iya, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Udah nyaman Bu ya otaknya? Nyaman Iya. otaknya Iya. dah, Pak. Saya suka seperti itu, nyaman Bu otaknya, nggak ganjal. Kalau ganjal penuh pertanyaan, kalau nggak ganjal aman. Oke Bu? Tadi kita memilih koherensi karena nggak lihat pertanyaannya, Pak. Iya benar. Iya. Oke, sudah ya? Aman ya? Lanjut, Pak. Pak, lanjut, Pak. Waduh, Lanjut, tenang Pak. hatiku Bu, tenang hatiku. Waduh. Udah semua keluar. Iya, pasti itu Bu. Tapi kan bukan soal lagi. Nomor apa lagi Bu? Bahasa Indonesia. Kita pahami dengan kalimat terbatas ya. Bukan. Bu, Bu, saya nggak tahu lagi Bu. Nomor bahasa Indonesia Bu. Apa aja ada, Pak? Nah, ini. Unsur intrinsik, ya Bu ya. Selalu masuk unsur Intrinsik. Nah, bacanya payah ya. Intrinsik sama ekstrinsik. Nah, ada yang payah baca saya. Bu, yang masuk itu selalu unsur intrinsik. Iya, Di intrinsik. dalam, X itu di luar. Oke, Bu. Selain tema tokoh latar belakang alur cerita, berarti itu X, Bu ya. Iya, Bu. Amanat juga kan. Amanat itu apa, Bu? Intrinsik kan? Intrinsik. Iya, tambahin aja amanat tuh. Sudah. Ini soalnya apa? Unsur intrinsik yang dominan. Kalau saya jawabannya yang ini, latar, hutan, Iya, Pak. suku, kampung,
Ya Bu ya? Ya. Benar Bu jawaban saya? 4 nggih, Pak. Benar nggak jawaban saya? Benar, Pak. Latar. Benar ya? Latar. Iya. Kenapa Bu saya bilang latar? Karena tempat-tempat yang tunjukkannya. Ini juga soal Banyak UP tempat. yang kemarin. UP kemarin tanya unsur instrinsiknya. Terus masuk nih Bu, unsur instrinsik. Pak, Bapak nih sok tahu lah Pak. Ya nggak tahu sih, tapi saya nebak-nebak aja gitu. Sesuai dengan soalnya. Maksudnya bukan nebak sih. Saya membahas soal sudah lama, jadi terus masuk yang unsur instrinsik. Nggak pernah berubah karena sesuai dengan kisi-kisi. Oke Bu, di nomor 83 yang ini, sampai-sampai jawab ini. 83, sama lah 83 ini. 83. Jadi kita bahasa Indonesia tuh pemahaman kita sebatas pemahaman awal aja lah. Pak Amir, Oi. tapi di kisi-kisi yang sudah saya apa ini kok enggak ada itu ya Pak ya? Ya karena itu Bu belum dibedah kali Bu. Oh gitu Pak ya? Iya. Di sini yang kata, kalimat, paragraf tuh masuk Pak. Teks faktual, teks Ya, terus, tanggapan, teks cerita itu normatif itu masuk. Nah, oke, saya ulangi Bu. Dah. Ya. Teks cerita itu dalamnya ada nggak unsur instrinsik? Oh gitu Pak Oh ya? gitu ya Bu Iya, ya, Bu ya. Nah, oke. Iya Ibu Pak. ketawanya luar biasa Ibu. Itulah Bu, Ya, namanya Pak ya. kisi-kisi Bu. Kisi-kisi itu dibedah Bu, bukan dibiarkan gitu aja. Teks cerita itu dalamnya ada intrinsik sama ekstrinsik. Udah Bu? Iya Pak ya. Iya Bu, benar sekali Bu. Maksudnya gini, maksudnya gini, saya bilang, kalau kita pakai kisi-kisi itu, kita nggak tahu soal mana yang keluar, karena kita nggak nampak soalnya kan Bu. Iya Pak. Tapi kalau nampak soalnya, kita paham yang mana yang keluar. Soal itu aja, karena saya udah pengalaman itu oh yang keluar ini aja nih, gak ada yang lain, unsur intrinsik aja. Seperti itu soal. Atau teksnya itu yang keluar adalah teks eksplanasi sama teks eksposisi. Tahu lah Bu, ada teks itu Bu, teks eksplanasi eksposisi, ada nggak Bu? Ya itu sering keluar, Pak. Iya, ada kan? Sering keluar. Kalau teks yang keluar itu, oke. Kita bahas soal ini dulu, kita pelan-pelan dulu. Saya kecilkan dulu. Ya, sabar Bu ya, sampai jam 10 Bu. Sabar Bu, sampai jam 10 kita. Nggak apa Bu ya? Nggak apa-apa, Pak. Ya, yang penting Ibu paham dulu. Oke. Siang juga kalau saya. Oke nih. Ini unsur apa Bu yang diutamakan? Iya, kecil kali. Ntar dulu. Itu latarnya. Latar. Latar, Pak. Yang itu bunga-bunga, kakek bercerita tentang bunga menguraikan bibit bunga, bunga-bunga mengawinkannya. Rumah ini katanya surga, sore itu kampung. Ya latar lah ini. Latar. Ya, latar. Latar tempat dan waktu. Iya, latar tempat dan ya ini latar ya. Iya, Pak. Halaman Latar waktu ya. Tempat dan waktu. Kamu ya? Ya, Pak. Masuk menemai. Udah Pak Amir. Oi. Pak Amir. Berarti kalau unsur intrinsik nanti kata kuncinya ingat aja latar gitu ya Pak ya? Enggak lah Bu. Bu jangan kayak gitu Bu. Aduh saya aduh. Lagi Pak. Jantung Belum saya paham ini, berdebar. Pak, perbedaannya Pak, latar, alur, Pak, gitu, perbedaannya belum ini Pak. Iya sabar dulu Bu ya. Belum Lihat belum unsurnya, nyambung yang Bu. ini Pak. Ya ntar Bu. Belum nyambung Ibu ya. Belum nyambung nih Pak. Ya. Lihat unsurnya Bu. Ya, ntar ya. Latar tema itu Bu adalah Judul. Tokoh itu adalah tokoh yang ditampilkan. Pelakunya. Tokohnya terus. Tokohnya tuh Agus, Siti, Amir. Ya, Bu, itu tokohnya Ayu. terus. Kalau Ya. tokohnya terus dibuat kakek, nenek, ibu, bapak, terus tokoh-tokohnya sering diceritakan, ya. Yang diceritakan Pak ya. Ya, sering ceritakan itu namanya Tokohan. Tokoh atau penokohan. Penokohan itu karakternya ya Pak. Ya. Kalau diulang Pak. Yang penokohan Pak. ya, kalau saya tadi apa saya bilang tadi? Tokoh. Tokoh. Tokoh penokohan itu. Latar tadi kan ya yang ada di hutan, ada di perkampungan, kalau Pak. Nah, ini kalau tokoh itu dia ceritanya tokohnya terus Agus ini Agus sedang makan, Budi sedang cuci piring, kakak sedang nyuci baju, adik sedang ini itu namanya Tokoh. Pelakunya. Pemeran atau pelaku. Iya. Paham Bu? Paham Pak. Nah, sedangkan tema itu judul ya Bu ya. Nah, kalau alur itu adalah
Gini Bu, macam maju, macam mundur, macam maju, macam mundur. Hari ini Urutan ceritanya. ya ceritanya kadang dia maju, kadang dia mundur. mundur. Kadang dia itu alur. Alurnya maju mundur gitu itu Bu. Kadang maju kadang mundur. Ini kan enggak nih. Ini terus maju kan Bu? Ini kan alurnya maju terus kan Bu? Iya. Nah, kalau alurnya maju mundur cantik itu Syahrini. Benar kali. Mau saya paham Bu ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Maju mundur, kadang maju, kadang mundur, kadang maju, kadang mundur itu alur. Kalau ini kan nggak ada alurnya nih, cuma satu aja. Kalau alurnya cuma satu, berarti bukan alur jawabannya. Paham saya? Iya, iya. Ya, nah apa lagi namanya? Contohnya gimana Pak kalau alur maju mundur gitu? Ibu pernah nonton film Naruto, Bu? Enggak. Dia sudah maju, mundur lagi, mundur lagi. Mundur itu cerita alurnya itu. Jalan cerita buat misalnya gini Bu, misalnya saat ini lagi bercengkrama dengan seseorang, dia ngingat yang lalu gitu Bu. Ya. Dia dahulu kita lagi yang lalu, masuk lagi yang awal. Cerita lagi yang lalu, masuk lagi yang awal, itu namanya. Oh, iya. Tidak tetap itu. Iya, tidak tetap. Itu maju mundur cantik ini ya, Bu. Ya. Itu namanya alur. Paham, Bu? Paham, Pak. Saya, Bu, maafkan saya, Bu ya, kok jelasannya suka hati, Bu ya. Kalau latar berarti tempat ya, Pak. Apa, Bu? Latar Kalau tempat. latar Latar itu tempatnya, tempatnya bisa waktu. Oh. Ya, Bu ya. Latar itu Bisa waktu, Bu. Waktu tuh latar juga, Bu. Ya, tapi ini tempat, ada hutan, kampung, gubuk, hutan, itu namanya tempatnya. Paham, Bu? Paham. Kalau amanat, Bu, itu banyak pesan moral. Banyak pesannya. Misalnya, pesannya seperti ini, ya janganlah kamu bla 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 atau hiduplah dengan baik bla 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 bla. Itu namanya pesan. Paham, Bu? Pesan yang ingin disampaikan. Pesan yang disampaikan banyak, terlalu banyak dalam satu pesan, maka itu namanya pesannya yang ditampilkan. Oke. Ya, ceritanya apa? Misalnya cerita dongeng-dongeng, biasanya dongeng-dongeng itu biasanya. Dongeng. Banyak pesan itu. Atau cerita amanat ya. Puisi amanat. Nah, itu namanya itu pesan. Ya, ya kalau saya Bu, saya maksudnya gini. Saya ini kan saya bilang contoh soalnya bagaimana? Saya kayak mana ya? Saya hanya lihat aja jawab ini soalnya. Saya udah paham ini perkampungan, gubuk, rapuh itu tempat kan, Bu? Tempat Iya. pasti latar. Udah, Bu? Paham? Saya paham ya? Paham, Pak. Tempat Paham, waktu Pak, itu pasti paham. latar. Misalnya nih pukul 3, pukul 5, pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10 itu namanya latar. Latar juga, iya. Paham, Bu? Saya ulangin lagi ya. Kalau tokoh, Bu, banyak tokohnya. Agus, Amir, Tia, Pati, Riza, apa lagi? Sri, apa lagi? Amir. Nama siapa lagi lah? Si Budi, Ambri, Gladys. Niklaus, Pak. Tema itu apa, Pak? Tema? Gladys. Iya, Sabarlah dulu, Bu. Nah, kalau tema yang bagaimana contohnya, Pak? Sabarlah dulu. Aku menjelaskan tokoh, kau tema lagi. Kau sabarlah kau dulu. Jadi dia kebanyakan tokoh namanya. Medannya keluar, Pak. Iya. Namanya apa, Bu? Penokohan atau tokoh, Pak? Ya. Kalau dia penjelasannya banyak tempat namanya Latar. Paham ya, Bu ya? Paham. Kalau tema itu adalah Judul ceritanya. Ya, maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini, kalau cerita kayak mana itu ya? Tema. Topiknya, Pak. Topiknya tentang apa? Gambaran topiknya itu ciptaannya. Misalnya judulnya apa ya? Bawang putih dan bawang merah. Dapat itu mata. Apa yang namanya? Kayak mana tema nih, Bu ya? Tema nih cerpen, biasanya cerita pendek. Tema itu kok kayak mana ya tentang tema nih? Misal temanya pokok permasalahan. Hidup di kampung, maka di situ kitanya hidup di kampung, adalah hidup di kampung, adalah hidup di kampung. Ada itu namanya gitu, Bu. Tema namanya, Bu. Sama saya paham, Bu. Pokok permasalahan. Iya, misalnya gini, misalnya apa temanya? Hidup di kampung dengan sederhana. Maka di dalam cerita itu
ditampilkan adalah hidup di kampung sederhana, caranya seperti ini. Hidup di kampung sederhana biar orang tidak pusing kepala seperti ini. Itu namanya tema, Bu. Tampilkan. Paham, Bu? Kebanyakan judulnya itu tampak semua di dalam atau dalam cerita. Paham, Bu? Paham, Pak. Kalau alur cerita maju mundur cantik. Ya. Kadang dia di sini lagi cerita sama orang, tiba-tiba ngayal lagi ke sana. Itu namanya alur maju mundur. Ngerti, Bu? Ngerti. Tidak paham ya? Ada lagi bisa Nisa? Tanyakan lagi. Pak, latar sama ulangi sekali lagi, Pak. Latar itu, Bu, tempat, kampung, gubuk, hutan. Tertempat, latar suasana. Waktu. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 13, jam 18. Itu latar, tempat sama waktu, oke? Misalnya gini, Bu, di sebuah kampung jam 3 pagi hiduplah seorang pemuda miskin. Jam 4 pagi ia pergi ke kebun. Jam 5 pagi itu namanya udah menunjukkan waktu semua kan, Bu? Latar namanya. Paham, Bu? Paham. Oke, lanjut. Bahasa Indonesia selanjutnya ada lagi bahasa Indonesia. Ini gampang kali nih. Ya. Perhatikan lirik lagu berikut. Lihatlah sebuah titik tengah laut. Semakin lama semakin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Lagu karangan Ibu Sud di atas dipergunakan mempelajarkan materi pengaruh karakteristik ruang terhadap transportasi. Ini kan dari kalimatnya udah ada kereta api. Ya udah selesai. Jawabannya apa namanya? Alat transportasi. Ini ruangnya adalah laut. Ya kan, Bu? Laut. Tiba-tiba muncul kapal api. Itu namanya alat transportasi. Alah lah, Bu, kopi. Enggak pernah. Kopi kapal api. Iya, Bu. Nah, bukan ya, tapi kereta. Paham, Bu ya? Bisa lagi. Lihatlah sebuah titik di atas awan yang putih itu. Semakin lama semakin jelas seperti seekor burung yang ada mengepakkan sayapnya. Itu namanya pesawat, Bu ya. Transportasi. Paham, Bu, maksud saya? Iya, Pak. Yang ini gampang ya. Lanjut, Indonesia ada lagi. 104. 15, Pak. Berapa, Bu? 104. 104. Aduh. Ntar ya. Nanti kalau besok kita teks eksplanasi saya jelaskan. Sabar, Bu ya. Kalau nggak tahu lagi tidurnya kita dulu. Saya udah nggak. Pak Amir, itu ada suara yang mengganggu. Itu apa ya? Itu suara bukan saya, Bu. Suara saya bersih, Bu. Bersih kan, Bu? Iya, suara Pak Amir mah bersih. Ya, tadi suara gini, Bu. Saya bilang saya lagi. Suara seperti itu biasanya adalah suara pakai handset. Gitu loh, Bu. Handset itu tidak kompatibel atau tidak masuk, tidak semuanya masuk. Jadi biasa itu seperti itu, Zoom. Udah, oke, lanjut ya. 104. Ini ya 104 ya? Ini kan, Bu, 104 kan? Nih, jika dipahami di atas termasuk teks cerita karena ya, pahami dulu teks cerita. Ya. Teks cerita adalah ini kita ke teks sekarang nih. Ke teks modul bahasa Indonesia. Lagi. Modul bahasa Indonesia teks cerita, teks cerita nih. Teks cerita ya, teks cerita ada orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, koda. Oke, di sini teks ceritanya ngapain dia teks ceritanya sini? Oke, Kiai Ahmad Dahlan dilahirkan dengan nama Siti Walidah. Nyai ya. Dia berasal dari keluarga pemuka agama Islam dan penghulu resmi Karaton Yogyakarta, Kiai Haji Fadil. Karena harus tinggal di rumah, dia mendapat pendidikan agama dan layanan tidak pernah hanya pendidikan umum. Hingga akhirnya Siti Walidah menikah dengan sepupunya yang menjadi pendiri organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Berarti ini keturunan sultan dong, ya kan, Bu? Ketimbangan Nyai Ahmad Dahlan dalam Muhammadiyah saat dirinya ikut merintis kelompok pengajian wanita Sapo Tresno Siapa Cinta pada 1914. Dalam pengajian itu, suami istri tersebut ikut menyampaikan kajian agama secara bergantian. Nyai Ahmad Dahlan lalu mengembangkan Sopo Tresno menjadi organisasi wanita berbasis agama Islam Aisyah. Namun setelah Aisyah mapan, sang Nyai memilih untuk membuka asrama dan sekolah putri. Dia juga agama Islam dan pemberantasan buta huruf bagi kaum perempuan. Oh, berarti ini Kartini juga dia. Atas jasanya terhadap agama Islam dan kaum perempuan, pemerintah menggelar pahlawan nasional kepada Nyai Ahmad Dahlan dengan SK nomor 042 TK
satu, PW Merdeka. Jika dipahami teksnya, termasuk teks cerita karena isinya maksud objek dengan jelas sehingga soal ikut masalah apa yang di dalam teks. Ya kalau saya yang B salah, Bu. Ini nggak ada kita merasakan apa yang dalam teks, ya kan, Bu? Ya. Iya kan? Ya kan, Bu? Iya, Pak. Isinya menjelaskan atau memberikan pengertian untuk pengetahuan. Ini pengetahuan bagus. Saya jawabnya belum tentu saya jawab benar juga ya. Ini pengetahuan benar. Kan ini dia gelar pahlawan kan, Bu? Ya. Isinya ditulis berdasarkan peraturan norma-norma. Salah, Bu ya? Salah. Isinya berisinya soal akibat. Salah ya? Salah. Ya, cuman yang ini sama yang C. Maksud saya gini, walaupun kita kemampuan kita terbatas cara jawab soal, tapi kalau kita paham maksudnya apa, kalau saya ini maksudnya ya pengetahuan. Kenapa, Pak? Karena ini. Iya kan? Karena ada www.merdeka.com, berarti ini media yang memberikan gambaran cerita, menambah pengetahuan kalau saya kan. Ya, Bu ya, kalau kronologis ini kejadian peristiwanya harusnya banyak, ya kan, Bu? Iya, Pak. Iya, maka ini salah jawaban saya. Saya jawab adalah yang nih, suara handset. Bentar ya, saya bukan. Nah, suara handset, Bu ya. Oke, ini jawabannya adalah yang C berarti ya, Pak? Ya, saya jawab C, Bu. Kenapa? Karena saya jawab C ya, saya mau jawab C. Saya nggak mau jawab A. Kenapa? Karena peristiwa itu nggak ada di sini. Ya. Peristiwa itu di sini nggak ada kan, Bu? Iya, nggak ada, Pak. Nggak ada utang peristiwa di sini. Ini adalah isinya menjelaskan atau memberikan pengetahuan. Pengetahuannya apa? Bahwasannya Nyai Ahmad Dahlan itu adalah pahlawan nasional. Iya nggak, Bu? Ya, ya Pak, pahlawan nasional. Iya, dan ini juga ada http www.merdeka.com. Nah, itu. Dan sini. Di sini atas jasanya. Berarti salah saya. Ya, atas jasanya pahlawan nasional. Maka jawaban adalah yang C. C. Paham, Bu? Paham, Pak. Ya. Oke. Lanjut ya. Ada lagi bahasa Indonesia? Ada lagi bahasa Indonesia sebelum besok teks eksplanasi, teks eksposisi besok aja tuh. 8 menit lagi. Ada bahasa Indonesia lagi? Soal nomor apa lagi, Bu? Nomor 115. Lagi ya, 15 ya. Sedikit lagi. Bismillah. Semangat dulu. Biar supaya besok teks eksplanasi bisa dibahas tuh sebentar aja tuh. Eksplanasi eksposisi gampang. Mesti ingat sekali saya. Oke, ini dia. Ah, ini namanya puisi. Lagi-lagi puisi ada 2, Bu ya. Ingat. Iya. Puisi 2. Ya, kebanyakan puisi, Pak. Iya, gampang kalau puisi itu. Kita soalnya kita hidup di zaman puisi kan gitu, Bu. Iya nggak? Iya nggak, Bu? Iya, Pak. Ya, kita hidup zaman puisi. Iya, kalau sekarang puisinya nyeplak kan gitu. Kalau kita puisi buat dewek. Sayang keluarga, keluarga sebagai pelindungku. Ini keluarga Cemara nih. Aku sangat sayang ibuku, aku sangat sayang ayahku, aku juga sayang adik-adikku. Mereka lah di keluargaku, milikku seutuhnya. Sangat bahagia, bisa memilikinya dalam suka dan duka. Kami selalu saling melengkapi, jangan pisahkan kami Tuhan. Suasana yang saling menyayangi ya. Iya, Pak. Antara ini sih, bahagia sama menyayangi. Menyayangi. Saya yang paling banyak kata sayang. Menyayangi. Aku sangat sayang ibuku. Berarti sayang nih, menyayangi ya, Bu? Iya, iya. Iya, kalau saya jawabannya B, menyayangi dia. Ketika menyayangi, maka timbul rasa bahagia. Tapi di sini yang paling suasananya adalah suasana menyayangi. Oke? Paham? Pak, itu kok ada miliki ya, Pak, itu. Milikku seutuhnya, sangat bahagia bisa memilikinya. Nah, itu. Suasana. Ditanya suasana. Itu yang bingung. Sikap ya? Itu bingung Iya. kemarin. Bahagia yang dikatakan Suasana itu kalau nggak bahagia, sedih. sedih. Iya, Pak. Suasana menyayangi nggak ada ya? Betul. Ada, Pak. Lebih ke Itulah bingung sikapnya tadi, tadi, Pak. Pak. Bahagia atau sedih, Pak, suasana tuh, Pak. Ya, suasananya Sekali soalnya. Suasana lah, Mak Jang.
Ternyata ini Pak. Ya, bagus. Kalau suasana tuh cuma dua lah dia, sedih, bahagia. Sikap namanya. Menyayangi sikap, Pak. Sikap menyayangin, ya kan? Iya. Sikap yang tergantung ya sikap menyayangin kalau sikap. Yang ditanya suasana, Pak. Iya, betul. Suasana. Hati. Oke. Dah, aman? Aman. Ya, alhamdulillah. Ibu udah mengerti bahasa Indonesia. Oi. Berarti jawabannya menyayangi atau ganti aja, Bu. bahagia? Iya, ganti aja. Bahagia, Bu. Bahagia ya? Itu suasana Suasana itu, suasana. Malam ini berakhir dengan bahagia, Pak Amir. Suasana itu kalau nggak sedih, oh, Bahagia. apalagi Senang. senang, sepi Bu, sepi. karena dia disayang. Sepi Bu, sepi, ya kan? Sunyi kan? Ya, sunyi. Keramaian, ramai kan Bu? Ya. Ramai. Ya, Pak. Menyeramkan. Sedih, bahagia, ya udah. Kalau sini ini bukan suasana. Ini bukan suasana. Ini bukan suasana. Yang ini yang suasana. Oh, gampang saja ya Pak ya kalau pakai kata logika. Iyalah, bener juga suasana. Bahagia. Pas dah, pas. Harus teliti, Pak. Harus jeli. Iya, harus jeli ya. Itulah Bu enaknya belajar. Kenapa Bu? Kita belajar itu bukan dari yang benar, tapi dari yang Salah. Ya betul tuh Pak. Kalau Ibu salah dari dapat, kesalahan. maka Ibu langsung ingat. Paham? Cepat ingatnya apa? Iya. Kalau salah tuh Pak. Kata kunci kalau menandai kalau teks narasi ini itu gimana ya kata kuncinya, Pak? Belum Bu, besok lah Bu, kita Bu, jam 10 dah Bu, saya mau tidur Bu, nanti malam jam 2 saya nonton Prancis Maroko Bu, selamat malam. Oke. Maroko Pak. Ya. Prancis atau Maroko, Pak? Sama apa, Pak? Tahapnya tim PES yang mana, Pak? Prancis atau Maroko, saya bilang Maroko nanti malam magicnya hilang Pak, di bantai Prancis Pak. Asik. Besok bahas apa Pak Amir? Maroko Prancis. Besok bahas ini Bu, besok bahas teks eksplanasi, teks eksposisi. Berarti masih bahasa ya Pak Amir? Cuman itu Bu, tinggal itu lagi Bu. Ya. 3 menit. Besok kita bahas bahasa Indonesia plus-plusnya terserah mau plus matematika mau plus IPS terserah. Matematika lah Pak, Oke, belum besok Matematika, Pak. Besok ya. Ya. Sampai jumpa besok hari. Sama Ya. Terima kasih Pak Amir. Kasih, Pak Amir. sama ya. Sama. Terima kasih Pak Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh,